Bab 31 malam ini, serang Kai yang di malam hari kali ini, karena kebaikan di dalam hatinya, Bendahara Meng memberi Kai yang beberapa clipping herbal tambahan, tetapi dia masih menolak untuk melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan kultivasinya. Dia terus-menerus bertanya bagaimana Kai yang berhasil meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Sepertinya berita tentang Kai yang mengalahkan bawahan Sumu bahkan telah sampai ke telinga Bendahara Meng. Terhadap Bendahara Meng, Kai yang masih memiliki kesan yang cukup baik. Meskipun lelaki tua itu agak gila dan berkulit tebal, dia sangat disukai jika diukur dengan standar Kai yang. Situasi ini tidak mudah dijelaskan, jadi Kai yang hanya bisa mengatakan bahwa ketika dia berada di pegunungan angin hitam, dia memakan buah khusus yang memungkinkannya mendapatkan pencerahan tentang cara berkultivasi. Setelah merenung sebentar, Bendahara Meng mengingat kembali periode waktu ketika Kai yang memasuki pegunungan dan perilakunya saat ini. Penjelasan ini adalah penjelasan yang paling masuk akal dan dapat dipercaya, jadi Bendahara tidak punya pilihan selain menerimanya. Keluar dari contribution hall, Kai yang sangat khawatir. Semua poin kontribusinya telah digunakan untuk membeli ramuan ini dan menurut perkiraannya, mereka hanya akan bertahan selama 3 hingga 4 hari. Setelah itu, apa yang akan dia gunakan untuk mendapatkan ramuan ini? Meskipun dia bisa mendapatkan 2 poin kontribusi dari tantangan hariannya, poin ini hanya dapat diakses pada hari ke-8 setiap bulan. Dengan perhitungannya, dia harus menunggu 20 hari. Bagaimana mungkin dia bisa menunggu sampai saat itu? Tanpa bisa memikirkan solusi, Kai yang menjadi depresi dan hanya bisa melanjutkan latihan. Beberapa hari berlalu dengan kabur, dan kultivasi tahap ke-6 tubuh Kai yang mulai stabil dan dia berbaris menuju tahap ke-7. Dibandingkan dengan suasana hati Kai yang baik, para pengikut Sumu merasa seperti mereka dilemparkan ke dalam jurang yang menyala-nyala. Beberapa hari terakhir ini, Kai yang akan datang untuk menemukan mereka dan menyebabkan masalah, menyebabkan mereka merasa sangat jengkel. Mereka tidak bisa melawannya dengan kekuatan dan tidak bisa bersembunyi darinya, itu sangat mencekik. Sementara Sumu secara pribadi memiliki kepercayaan diri pada kesempatan kemenangannya jika dia melawan Kai yang, sayangnya untuk yang lain jarak antara mereka dan Kai yang terlalu besar. Mereka tidak bisa menantangnya, Sumu masih berpikir bahwa Kai yang berada pada tahap ke-4 atau ke-5 dari tubuh yang marah. Sumu tahu bahwa ini tidak bisa berlanjut lagi, jika terus berlanjut, maka semua bawahannya akan pergi. Berpikir sebentar, Sumu bersiap untuk melakukan sesuatu yang tidak berperasaan dan memanggil semua murid menara langit yang telah dipukuli oleh Kai yang, mengerutkan kening dan berkata, malam ini, serang gubuk Kai yang di malam hari, hapus semua rasa malu yang telah kamu derita. Karena mereka tidak bisa menang dengan mengikuti aturan, mereka tidak akan mengikutinya sama sekali. Semua orang melompat, kaget, sebuah serangan. Sumu mengangguk. Ini tidak bagus. Li Yuntian ragu-ragu, meskipun Kai yang agak tidak jujur, dia setidaknya secara terbuka menantang dan mengalahkan kita semua. Jika berita tentang kami melakukan serangan diam-diam keluar, kami tidak akan bisa lolos dari hukuman. Pernyataan Li Yuntian mendapat persetujuan dari semua orang yang hadir. Sumu dengan marah menjawab, tapi dia terlalu berlebihan. Dia telah sepenuhnya mengabaikan kita sesama murid dan datang setiap hari. Jika kita tidak memberinya pelajaran yang tepat, siapa yang tahu sampai kapan tindakan keji ini akan terus berlanjut. Bagaimanapun juga, malam ini aku pasti akan membuat masalah untuknya. Bagi yang mau ikut saya, bagi yang tidak mau tidak akan saya paksa. Jika sesuatu terjadi, aku bersumpah bahwa aku, Sumu akan menanggung semua konsekuensi dan tidak akan melibatkanmu. Sumu tulus, dan bahkan jika mereka masih merasa itu tidak terhormat, mereka tidak dapat menyangkal posisinya. Lagi pula, Sumu telah berjanji untuk memikul semua konsekuensi di pundaknya, menunjukkan kebajikan yang paling besar. Berpikir sebentar, Li Yuntian berbicara, ini juga bagus. Jika ini berhasil,
maka kita akan bisa mengajari bajingan itu bahwa kita tidak mudah terpancing. Tuan Muda Su, kali ini, murid ini akan mempertaruhkan nyawanya dan bermain denganmu. Kami juga akan datang. Orang-orang yang tersisa ikut bernyanyi. Mengangguk dan tersenyum, Sumu menangis, itu benar. Malam itu, dengan semangat semua orang gemetar dalam kegembiraan, mereka berkumpul di kamar Sumu menunggu sampai matahari terbenam. Apakah semua orang siap? Sumu bertanya. Mereka menganggukkan kepala. Bagus. Kali ini kita harus membuat momen ini tak terlupakan untuk bajingan itu. Sumu berteriak, sambil menutupi wajahnya dengan kain hitam, hanya menyisakan celah tipis dari mana tatapan jahatnya keluar. Emosi mereka bangkit, yang lain mengikuti. Merancang. Menyerukan tindakan, Sumu mengeluarkan perintah pindah. 10 atau lebih bayangan muncul dari kamarnya, dengan cepat menyatu dengan kegelapan malam. Pada malam hari, Sky Tower memiliki murid yang diposting tentang berpatroli di tempat itu. Sayangnya, Sumu dan kelompoknya adalah murid Menara Langit juga, dan terlalu akrab dengan rute patroli, memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghindari patroli ini. Kalau tidak, mengapa pencuri keluarga sulit untuk dilawan? Tindakan Sumu saat ini adalah contoh-contoh dari pepatah ini. Tak lama, kelompok Sumu berkumpul di depan gubuk kayu kecil milik Kai Yang. Berdiri sekitar 10 hingga 20 kaki jauhnya, mereka menahan suara napas mereka, kemarahan mereka berkobar mengingat ketidakadilan yang telah mereka derita. Tidak ada lampu di dalam gubuk, Kai Yang pasti sudah tidur. Menenangkan hatinya, Sumu menoleh untuk menghadapi Li Yuntian di sisinya, kekuatan Kai Yang tidak lemah. Jadi nanti kamu dan aku akan menahannya, sementara semua orang mengalahkannya, ingatlah untuk menggunakan semua kekuatanmu. Oke. Li Yuntian menganggukkan kepalanya. Selama itu tidak mengancam nyawa, kamu bisa memukul sesukamu. Sumu mengingatkan, dan mereka semua berjanji. Pergi. Melambaikan tangannya, Sumu menembak ke arah gubuk kayu. 10 bayangan berkedip di malam hari, bergegas maju. Mereka yang berkultivasi, bisa berlari tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, mereka hanya perlu menekan suara nafas mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Imajinasi mereka menjadi liar, semua semangat mereka bangkit saat mereka memikirkan bagaimana Kai yang akan terlihat terluka dan berdarah. Beberapa hari terakhir ini, mereka disiksa dengan menyedihkan oleh Kai Yang. Meskipun mereka masih sekitar 10 kaki jauhnya, sinar dingin di mata Sumu menjadi lebih intens, dan bibirnya tidak bisa menahan lengkungan ke atas. Saat jarak menyusut, pintu kayu gubuk kayu bisa terlihat, dalam sekejap mata Sumu sudah mulai mengulurkan tangan untuk mendorong pintu. Tiba-tiba, aroma manis memasuki hidungnya. Mencium aroma ini, Sumu merasa bahwa aroma ini sangat aneh. Baunya tidak terlalu harum, juga tidak terlalu bau, itu benar-benar wewangian yang belum pernah dia cium sebelumnya. Meskipun dia agak curiga, Sumu tidak memikirkannya lagi dan terus menyerang ke depan. Melangkah ke depan, tubuh Sumu menjadi lunak, dia nyaris tidak jatuh. Berkeringat dingin, Sumu mengingat beberapa saat yang lalu rasanya seperti semua kekuatannya telah tersedot keluar darinya. Otaknya berdengung, pikirannya menjadi kacau, dengan lelah dia memantapkan dirinya. Mengambil langkah lain menyebabkan Sumu langsung jatuh ke tanah, hidungnya lebih dulu. Kemudian 2 aliran hangat mengalir dari hidungnya mengisi mulutnya dengan rasa logam darah. Pak, Pak, Pak. Serangkaian suara terdengar dan berkumpul menuju gubuk kayu yang berasal dari murid Menara Langit yang mengikuti Sumu. Satu persatu, masing-masing, seperti Sumu, jatuh ke tanah. Masing-masing dari mereka merasa lemah dan tidak berdaya, semua memiliki hidung berdarah dan penampilan babak belur. Ratapan sedih mereka bergema di malam yang tenang, membuatnya semakin hidup. Apa masalahnya? Berjuang keras, Sumu menoleh ke arah Li Yuntian dan bertanya. Li Yuntian berjuang untuk menarik dirinya kembali tegak, tetapi dia tidak berdaya dan hanya bisa berbaring di tanah dengan napas terengah-engah.
Ekspresi ini sangat jelek, dengan ragu-ragu dia berkata, Tuan Muda Su, saya khawatir kita telah diracuni. Keracunan. Sumu menjadi pucat ketakutan. Selain itu adalah racun yang sangat kuat. Dengan gemetar, Li Yuntian mengulurkan tangannya, Tuan Muda. Tuan Su, saya khawatir saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kamu harus membalas dendam untukku. Setelah dia selesai menyampaikan wasiat dan wasiat terakhirnya, kepala Li Yuntian jatuh dan dia menghentikan semua gerakan. Diliputi oleh keterkejutan, Sumu dengan putus asa dan berulang kali memanggil namanya. Tapi tidak peduli berapa kali dia memanggil, dia tidak bisa membangunkannya. Ketika dia menoleh lagi, dia melihat bahwa dari saudara-saudara murid yang dia bawa, tidak ada yang lolos. Semua tanpa kecuali berbaring diam, tidak mengeluarkan suara. Anda akan berpikir bahwa Kai Yong akan merasakan, atau setidaknya mendengar semua kebisingan ini sekarang. Sayang Luak tidak memberi maaf. Rasa panik dan duka yang tak terlukiskan memenuhi hatinya, tanpa diduga, Sumu mampu menenangkan pikirannya dalam situasi ini. Ini adalah wilayah Sky Tower, bagaimana mereka bisa diracuni. Dan efek racun ini sekuat ini, bahkan tidak 3 napas telah berlalu sebelum nyawa mereka diambil, satu persatu. Wahaha. Ini baru, pertama kali pelatihan operasi MC membunuh orang lain. Menantikan busur cerita masa depan sekarang. Bukan. Babak 32 taktik yang sejati. Siapa yang menaruh racun di gubuk Kai Yang? Mengapa mereka meracuni gubuk ini? Apakah itu dimaksudkan untuk mereka? Saat dia memikirkan hal-hal ini dalam keadaan bingung, telinganya menangkap suara yang tiba-tiba dan terkejut. Itu suara Kai Yang. Sumu membenci Kai Yang sampai ke tulangnya, tentu saja dia akan bisa mengenali suaranya. Itu dia. Ternyata Kai Yang yang meracuni mereka. Bajingan. Kami hanya bermaksud untuk datang dan memberimu pelajaran, namun kamu adalah pembunuh ini. Bukankah ini terlalu kejam? Bukan. Dalam hatinya Sumu mengutuk Kai Yang, namun dia dengan cepat mulai kehilangan kesadaran. Persetan. Mungkinkah tuan ini akan mati dengan kepala kacau ini? Tuan muda yang malang ini yang penuh dengan ambisi, dan sebelum ambisi ini dapat terpenuhi, dia akan mati lebih awal. Surga cemburu. Melangkah dengan ringan, Kai Yang berjalan ke arah kelompok murid yang jatuh. Berjongkok, dia melepas topeng wajah mereka, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua adalah orang yang dia kenal. Berpikir sebentar, Kai Yang menyadari apa yang ingin mereka lakukan. Itu mungkin karena dia telah menyiksa mereka dengan sangat menyedihkan beberapa hari terakhir ini, jadi mereka datang untuk membalas dendam pada malam hari. Tapi mereka benar-benar memiliki nasib buruk. Bermain dengan pembakar dupa di tangannya, Kai Yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini benar-benar kecelakaan, tetapi mereka benar-benar terlalu sial. Biasanya dia sudah lama mengingat kembali pembakar dupa ke dalam buku hitam, tapi latihan hari ini terlalu melelahkan. Jadi secara tidak sengaja, dia tertidur. Dan sebelum sisa ramuan dibakar, Sumu dan kelompoknya sayangnya datang dan akhirnya menghirup dupa. Dupa yang berasal dari dalam pembakar sangat kuat, dan ketika Kai yang pertama kali terkena efeknya, dia hanya bisa mengambil 3 langkah sebelum ambruk ke tanah. Dan ini dengan kerangka emas di dalam tubuhnya, jadi bagaimana kelompok Sumu bisa berharap untuk menahannya? Mereka tidak memiliki dukungan kerangka emas untuk pemulihan, jadi dia memperkirakan mereka perlu berkultivasi selama beberapa hari sebelum mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Meskipun, melalui kelalaiannya, dia harus memikul tanggung jawab atas situasi saat ini, itu juga karena kesombongan mereka. Jika saat mereka mencium dupa dan berhenti bernapas, maka mereka tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini. Hei, kenapa kamu datang? Sambil mendesah keras, Kai yang menyimpan pembakar dupa itu kembali ke dalam buku hitam, sambil melihat tumpukan mayat yang berserakan di lantainya dengan canggung. Merenung sejenak,
Kai Yang memutuskan untuk menyeret mereka semua ke area acak, dan meninggalkan mereka di sana. Ketika dia kembali ke gubuk kayunya, dia kembali tidur. Karena kejadian itu, Kai Yang menjadi lebih waspada. Dia harus cepat menerobos ke tahap tubuh marah berikutnya. Saat ini dia hanya bisa menggunakan pembakar dupa di luar buku hitam, tetapi jika dia dengan cepat menerobos dan mendekati panggung Kai Yuan, maka itu tidak lagi merepotkan untuk digunakan. Pada saat itu, bahkan jika pembakar dupa masih ada di dalam buku hitam, dia akan bisa menggunakannya. Satu-satunya persyaratan adalah dia masih memiliki energi untuk disalurkan ke buku hitam. Beberapa hari berikutnya, Kai Yang berlatih dengan keras, meskipun menggunakan 2 herbal dengan hemat, mereka terus menurun setiap hari. Pada pagi ketiga, setelah dia menyelesaikan pelatihan catatan suhu tubuh hariannya, dia menghadap ke timur untuk menghirup Qi yang kaya. Saat melakukannya, energi atmosfer di meridiannya tiba-tiba bergerak dan naik dengan cepat. Sepertinya mereka adalah serangga kecil yang berlarian di sekitar meridiannya. Wajahnya tegak, Kai Yang dengan cepat berhenti untuk memeriksa tubuhnya. Penghamburan energi atmosfernya juga menyebabkan otot dan darahnya tergelitik, membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak tahu berapa lama perasaan mati rasa ini bertahan, tetapi tiba-tiba Kai Yang merasakan tubuhnya menjadi ringan, sementara perutnya mulai memanas. Penghamburan gila dari energi atmosfernya segera menghilang. Perasaan hangat di perutnya tampak hidup, sementara Kai Yang dalam ekstasi. Daya hidup. Dia akhirnya melangkah. Dia berada di tahap ketujuh tubuh yang marah sekarang dan mulai mengembangkan vitalitasnya. Vitalitas adalah tanda yang jelas dari ini. Dalam hidup Anda, vitalitas pertama yang Anda kembangkan berasal dari dalam dantian Anda, tetapi vitalitas ini jumlahnya sangat kecil. Itu tidak dapat mendukung penggunaan, bahkan satu keterampilan bela diri dalam pertempuran. Ini karena begitu Anda menggunakan untaian vitalitas ini, itu akan menghilang. Untuk mendapatkannya kembali, Anda harus mengeluarkan sejumlah besar energi. Tetapi karena untaian vitalitas yang kecil ini, seorang praktisi sekarang dapat memulai kultivasi keterampilan bela diri mereka. Tinju dan tendangan dasar menara langit tidak sebanding dengan kekuatan keterampilan bela diri. Sebuah keterampilan bela diri disebut vitalitas seseorang untuk dieksekusi, dan mereka adalah dasar kekuatan untuk semua praktisi bela diri. Untuk pukulan sederhana, kekuatan yang berasal dari tahap ketujuh tubuh yang marah jauh lebih unggul daripada tahap keenam. Jika pukulan tahap keenam tubuh yang marah dapat menghasilkan kekuatan 200 jin, maka dengan bantuan vitalitas, pukulan dari tubuh yang marah ketujuh dapat menghasilkan kekuatan 500 jin atau bahkan 1000 jin. Tentu saja, ketika Anda berada di tahap tubuh marah, seorang praktisi tidak akan mudah menggunakan keterampilan bela diri karena tidak mudah untuk memulihkan vitalitas Anda. Hanya ketika Anda mencapai tahap Kai Yuan, Anda dapat dengan bebas menggunakan keterampilan bela diri sesuka Anda dalam pertempuran. Ketika Anda mencapai tahap itu, vitalitas dengan cepat pulih. Masalah utamanya adalah seberapa cepat seseorang dapat memulihkan vitalitas mereka. Jadi begitu Anda memasuki tahap ketujuh tubuh yang marah, seorang praktisi harus menggunakan vitalitas kecil itu untuk menciptakan fondasi mereka dan perlahan-lahan meningkatkan vitalitas mereka. Metode yang umum adalah mengembangkan keterampilan bela diri. Setiap keterampilan bela diri membutuhkan beberapa helai, atau bahkan puluhan helai atau bahkan helai dari berbagai meridian untuk dieksekusi. Dengan jalur dan perintah yang berbeda, seseorang dapat membentuk banyak keterampilan bela diri yang berbeda. Saat Anda mengembangkan keterampilan bela diri untuk meningkatkan vitalitas Anda akan membuka Hou Tian tubuh Anda, dan secara alami maju ke tahap Kai Yuan. Setiap praktisi akan melakukan ini. Kai Yang tidak terkecuali. Begitu dia tahu dia telah mencapai tahap ketujuh tubuh yang marah, Kai Yang segera menenangkan detak jantungnya, dan bergegas kembali ke gubuk kayu untuk memanggil buku hitam. Dia membalik langsung ke halaman keempat, dan dengan sungguh-sungguh memindai halaman itu. Selama beberapa hari terakhir ini, segera setelah dia menerobos,
dia akan mencoba membuka kunci halaman keempat. Sayangnya dia tidak pernah berhasil. Kai yang menebak bahwa dia membutuhkan tubuh yang marah tahap ketujuh untuk membukanya. Segera setelah dia mencapai tubuh yang marah tahap ketujuh, halaman keempat mulai berubah. Tebakannya memang benar. Setelah melayang sebentar, gumpalan cahaya keemasan menutupi halaman. Terpisah dari halaman, berkas cahaya emas ini langsung memasuki pikiran Kaiyang. Dalam benaknya, informasi baru muncul tiba-tiba, taktik yang benar. Ini adalah hadiah yang diberikan buku hitam itu kepada Kai yang karena telah menerobos. Menelusuri informasi, ekspresinya menjadi terdistorsi. Taktik yang sejati ini sedikit berbeda dari keterampilan bela diri biasa. Keterampilan bela diri normal telah menetapkan jalur urutan, dan meskipun mereka bisa berubah, itu hanya perubahan yang dangkal, mereka tidak mengubah dasar keterampilan. Mereka tidak menyimpang dari markas mereka, jika mereka melakukannya, maka itu akan menjadi keterampilan yang sama sekali berbeda. Tapi taktik yang sejati ini tidak. Itu tidak mengatur urutan aktivasi dan berubah terus-menerus. Itu bisa digambarkan sebagai sewenang-wenang, atau Anda bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak memiliki bentuk tunggal. Ini adalah perbedaan pertama. Metode kultivasi untuk taktik yang sejati juga cukup sederhana, tetapi ada syarat untuk mengolahnya. Anda harus berkultivasi di lingkungan dengan banyak energi yang untuk mengembangkan taktik yang sejati. Tetapi melalui metode rahasia ini, begitu vitalitas yang dibudidayakan mencapai titik tertentu, itu dapat diringkas menjadi bentuk cair dan disimpan di dalam dantian. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh keterampilan bela diri atau seni rahasia. Karena akan selalu ada saat di mana tubuh seseorang akan terisi. Setelah seorang praktisi bela diri dipenuhi dengan vitalitas, tidak ada cara untuk meningkatkan jumlahnya, kecuali jika Anda melanggar batas Anda. Bab 33 asal yang sekarang vitalitas ki dunia, tetapi taktik yang sejati berbeda. Ketika Anda mengolah ki dunia yang Anda hingga batasnya, ki dunia Anda akan mengembun menjadi bentuk cair dan bergabung dengan dantian Anda. Ini akan menyebabkan meridian Anda kosong, sehingga memungkinkan Anda untuk terus mengolah ki dunia. Dengan kata lain, jika Anda berlatih seni rahasia ini, tidak akan ada batasan jumlah yang dapat Anda kembangkan, namun Anda membutuhkan yang ki untuk dapat mempraktikkannya tanpa batas. Ini adalah perbedaan kedua. Dengan perbedaan-perbedaan ini dan asal-usul taktik yang sejati, itu dengan jelas menunjukkan bagaimana keterampilan ini jauh dari biasa. Ketika dia mulai mengolah yang ki-nya, dia akan dapat menggunakan yang ki cairnya untuk menyerang. Merenungkan sejenak, Kai yang memutuskan untuk mengembangkan taktik yang sejati. Pertama, karena dia tidak memiliki alternatif lain dan juga tidak memiliki poin kontribusi lagi, akibatnya dia tidak dapat memperoleh keterampilan bela diri dari gerbang utama. Kedua, itu karena dia sangat percaya pada apapun yang berasal dari buku hitam. Keterampilan yang diperoleh dari gerbang utama bahkan mungkin tidak sebanding dengan taktik yang sejati. Adapun lingkungan pelatihan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Matahari juga memiliki atribut yang, jadi selama ada sinar matahari, dia akan bisa mengolah taktik yang sejati. Hanya saja efisiensinya akan sangat rendah. Lagi pula, matahari harus menyinari area yang sangat luas, dan memberikannya dalam bentuk cahaya yang sama besarnya. Berapa banyak dari ini yang bisa diserap manusia? Dengan keputusannya yang sudah selesai, Kai yang berjalan keluar dari gubuknya dan menemukan sepetak sinar matahari. Duduk, dia menutup matanya, dan membayangkan jalan untuk taktik yang sejati. Berkonsentrasi, dia mulai memfokuskan dan mengendalikan untaian tipis ki dunia di dalam dantiannya, dan mengarahkannya sesuai dengan jalur dari taktik yang sejati. Untuk semuanya, awal adalah bagian yang paling sulit. Pepatah ini sama sekali tidak salah. Kai yang dapat menghubungkan dirinya dengan untaian tipis ki dunia, tetapi untuk mengambilnya dan membiarkannya berjalan melalui meridiannya sulit untuk diukur. Di bawah terik matahari,
dia berlatih sepanjang hari dan hanya sedikit meningkatkan untaian tipis World Ki, dan kecepatan perjalanan World Ki-nya selambat kura-kura. Tetapi pada akhirnya itu adalah pertama kalinya dia mencobanya, jadi untuk mendapatkan hasil ini sudah menyebabkan Kai yang sangat senang. Ini adalah jenis pelatihan kumulatif dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tetapi dalam hal ini, Kai yang sama sekali tidak kekurangan kesabaran. Setelah 3 hari kerja keras, Kai yang akhirnya berhasil membimbing World Ki-nya dari dantiannya ke meridian dadanya. Dengan satu pemikiran, untaian Ki dunia yang kecil dan sangat lemah melonjak dari dalam dadanya, dan melonjak di sekitar dadanya. Titik akupuntur. Mengikuti buku hitam, dia tahu dia harus terlebih dahulu menetapkan origin of yang-nya. Ini adalah langkah pertama untuk mengolah taktik yang sejati. Origin of yang ini tidak memiliki kegunaan lain selain membantunya merasakan yang Ki di sekitarnya. Secara keseluruhan, kekuatan Kai yang terlalu rendah dan dia masih belum membentuk kesadaran ilahinya sendiri, sehingga dia benar-benar tidak dapat menyelidiki area di sekitarnya untuk menemukan area yang Ki yang padat. Namun, dengan origin of yang-nya ditetapkan, ini tidak lagi menjadi masalah. Selama ini dibuat, maka dalam area tertentu, dia akan dapat menangkap bahkan petunjuk samar yang Ki. Dengan untaian World Ki-nya bergerak tanpa henti di dalam area dadanya, wajah Kai yang menjadi tegang, dia tidak bisa membiarkan kecerobohan sedikit pun. Untuk membentuk origin of yang adalah tugas yang sangat rumit dan teliti, jika ada kesalahan dalam proses pembentukannya, maka semua pekerjaan sebelumnya akan sia-sia, dan Kai yang harus memulai dari awal lagi. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu dan Kai yang telah duduk di bawah matahari sepanjang waktu basah oleh keringat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mengingat lama dia berkeringat karena tubuhnya secara alami mulai menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, bibirnya bahkan menjadi pucat, tapi wajah Kai yang tetap tegas. Dia terus memacu untaian Ki dunia untuk berputar di sekitar titik akupuntur dadanya tanpa tanda-tanda lekas marah atau putus asa. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, Kai yang tiba-tiba merasakan sensasi aneh dari dadanya, dan rasa sakit yang menusuk mengikuti seperti besi panas merah telah ditekan pada kulitnya. Tiba-tiba, Kai yang membuka matanya dan mengatupkan giginya. Rasa sakit ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Itu hanya terjadi selama Anda berkedip, lalu dadanya kembali normal. Bahkan, rasanya sejuk dan segar, tetapi otaknya masih belum pulih dari rasa sakit yang parah dan tidak akan membiarkannya melupakannya semudah itu. Samar-samar, Kai yang merasa ada sesuatu yang ekstra muncul di dadanya, tetapi ketika dia melihat ke bawah, tidak ada apa-apa di sana. Apakah origin of yang terbentuk? Mengerutkan alisnya, Kai yang mulai merenung. Asal seharusnya berhasil dibentuk, itu hanya terbentuk di dalam titik akupuntur dada pusatnya, jadi dia tidak bisa melihatnya secara fisik. Karena origin of yang telah terbentuk, maka seharusnya ada reaksi dengan yang Ki. Kenapa dia tidak bisa merasakannya? Mungkinkah di daerah ini, tidak ada daerah padat yang Ki? Mengingat pemikiran ini, Kai yang berdiri dan berjalan menuju pusat Sky Tower. Saat dia berjalan, dia memperhatikan setiap gerakan di dalam dadanya. Dia belum berjalan lama ketika perasaan hangat menyebar dari dadanya. Ekspresi Kai yang tersentak kaget. Tampaknya inilah masalahnya. Asal yang telah berhasil dibentuk, dan alasan mengapa itu tidak menunjukkan reaksi sebelumnya adalah karena hampir tidak ada yang Ki di sekitarnya. Sekarang ada reaksi, itu berarti ada area dengan yang Ki yang padat di sekitarnya. Wajah Kai yang mengungkapkan kegembiraannya, untuk mengolah taktik yang sejati, ada persyaratan yang sangat keras. Jika kepadatan yang Ki tinggi, maka kecepatan yang bisa Anda kultivasi juga akan lebih cepat. Melihat kembali bagaimana Kai yang mengandalkan yang Ki matahari, kecepatannya secara inheren akan lambat karena kepadatannya yang rendah. Mengikuti persepsi origin of yang-nya, Kai yang dengan liar berlari dan segera memasuki sebuah ruangan. Begitu dia masuk, suara yang sangat akrab terdengar,
Kai yang kecil, mengapa kamu datang ke sini pada saat seperti itu? Mengangkat kepalanya, Kai yang melihat Bendahara Meng di belakang konternya menatapnya dengan aneh. Ternyata tempat ini adalah aula kontribusi. Melirik Treasure Meng, lalu melirik ke aula belakang, Kai yang memutar matanya. Asal-usul yang jelas, itu pasti berasal dari sesuatu yang dikaitkan dengan stok aula kontribusi. Tapi ini adalah aula kontribusi, jadi jika dia menginginkan objek itu, maka dia hanya bisa mendapatkannya dengan menukar poin kontribusi untuk itu. Saldo Kai yang saat ini adalah 0, karena semua poinnya telah ditukar dengan bunga roh kekacauan 3 daun, dan tumbuhan rumput pohon jadi mati. Memahami hal ini, Kai yang menjadi sangat kecewa. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Bendahara Meng, dan hanya menundukkan kepalanya dengan sedih, dan berjalan dengan susah payah. Apa masalah Anda? Orang tua Meng juga menjadi murung. Berjalan tanpa tujuan di sekitar Sky Tower, Origin of yang kadang-kadang bereaksi dan membawanya ke daerah padat Yang Qi. Tapi daerah padat Yang Qi ini adalah domain orang-orang kuat, atau sudah ada di tas seseorang. Kai yang bahkan berpikir untuk menyamar untuk mencuri satu dari mereka, tetapi ketika dia melihat fisiknya yang kecil dan lemah, lalu melihat kekuatan mereka, Kai yang hanya bisa menghilangkan pikiran ini. Meskipun dia tidak dapat memperoleh harta yang dikaitkan dengan yang ini, Kai yang tidak dibiarkan tanpa keuntungan. Melalui banyak eksperimen dan penggunaan konstannya, Origin of yang Kai yang sekarang bisa merasakan Qi yang dalam jarak 500 kaki dari dirinya sendiri. Begitu jangkauan pencariannya mencapai jarak 500 kaki, dia tidak bisa lagi meningkatkannya. Itu mungkin terkait dengan kekuatannya sendiri. Begitu dia melangkah ke tahap berikutnya, area ini kemungkinan besar akan meningkat lagi. Setelah 2 atau 3 jam berjalan dengan tergesa-gesa di sekitar Sky Tower, Kai yang hampir mengunjungi semua tempat, selain dari beberapa area terlarang. Kai yang tidak menemukan hasil, tetapi memikirkan kembali, apapun yang dapat dirasakan oleh Origin of, yang kemungkinan besar sangat berharga. Karena mereka cukup berharga, apakah mereka akan tergeletak begitu saja di jalan untuk dia temukan? Ide kekanak-kanakan Kai yang benar-benar terlalu lucu. Haruskah dia melakukan perjalanan lagi ke Pegunungan Angin Hitam? Pegunungan seharusnya memiliki beberapa hal yang dikaitkan dengan yang, kan? Saat dia mempertimbangkan kelayakan ide ini, Origin of yang di dalam dadanya memanas. Kai yang akhirnya mengikuti Origin of yang-nya hampir secara refleks, dan dia mulai berjalan ke arah itu. Bab 34 Aliran naga melingkar. Setelah berjalan sebentar, sangat besar, itu benar-benar membentang di langit dan bumi, aliran gunung muncul. Angin kencang bertiup ke arahnya seolah menyapanya, hampir menjatuhkannya dalam prosesnya. Berbalik dan mengangkat kepalanya Kai yang menatap kosong ke depan. Bagaimana bisa di sini? Saluran di depannya lebarnya 1000 kaki dan tampak hampir tanpa dasar. Itu adalah salah satu tempat paling misterius dan berbahaya di menara langit aliran naga melingkar. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, keberadaan aliran gunung ini benar-benar aneh. Ini karena Sky Tower bahkan tidak terletak di pegunungan, melainkan di sebidang tanah datar. Meskipun disebut aliran gunung, akan lebih cocok untuk menyebut aliran naga melingkar sebagai celah raksasa di bumi itu sendiri. Hanya saja retakan ini agak terlalu besar. Coiling Dragon Stream, tempat paling terlarang dari semua tempat terlarang di Sky Tower. Ini karena begitu Anda masuk, angin kencang bertiup. Kecerobohan sesaat dapat menyebabkan Anda terpeleset dan jatuh ke kematian Anda. Tempat ini juga tempat diasingkan atau murid pengkhianat dikirim. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, setiap kali seorang murid melakukan tindakan yang tidak termaafkan, mereka akan diberikan beberapa jatah dan diasingkan ke Coiling Dragon Stream. Ini membuat Kai yang sangat bingung. Karena jika seorang murid benar-benar melakukan tindakan yang tidak termaafkan, bukankah lebih baik segera mengeksekusi mereka daripada membuangnya? Memberi mereka beberapa jatah dan meninggalkan mereka di sana sama dengan kematian itu sendiri. Tentu saja,
selain sebagai tempat pengasingan murid pengkhianat, itu juga merupakan pilihan nomor satu bagi kekasih untuk bunuh diri. Ada banyak cerita seperti itu yang beredar di sekitar Sky Tower. Air mata menyentak dan menyayat hati cerita-cerita ini tentu saja. Mereka tentang sepasang kekasih yang datang ke Coiling Dragonstream untuk mati ketika pasangan mereka telah tewas. Di sekolah, setiap murid laki-laki akan menceritakan satu atau dua kisah ini ketika mereka mengejar anak perempuan. Jika mereka bisa membuat wanita cantik ini menangis, maka mereka akan menggunakan dadanya yang lebar dan hangat untuk menghibur wanita yang menangis ini. Anda tidak dapat mengetahui berapa banyak hati yang tergugah oleh kisah-kisah yang menyayat hati ini, tetapi bagaimanapun semuanya itu tersimpan di hati para murid laki-laki ketika mengejar cinta. Sehubungan dengan informasi yang dimiliki Kai yang di Coiling Dragonstream, dia meninjaunya sekali lagi dalam pikirannya. Perlahan, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke depan dengan ragu. Bagaimana mungkin ada yang Qi di dalam? Belum lagi reaksi ini berbeda dari semua reaksi sebelumnya. Kali ini menunjukkan ada konsentrasi yang Qi yang sangat kuat, dan juga perlahan-lahan melayang ke atas. Meskipun dia berdiri di sebelah tempat ini, Kai yang masih bisa merasakan sedikit perasaan hangat dari udara terbuka. Perasaan hangat ini bukan berasal dari matahari, itu beberapa kali lipat lebih murni daripada energi matahari. Berpikir sejenak, Kai yang akhirnya hanya duduk di tanah dan dengan rajin mulai menyerap energi, mengabaikan alasan konsentrasi energi yang padat. Untuk mengolah taktik yang sejati, semakin terkonsentrasi Qi yang di area tersebut, semakin cepat Anda menguasainya. Karena jumlah World Qi-nya saat ini sangat kecil, kecepatan transfer through yang touch fix-nya juga lambat, tetapi dengan semua yang Qi ini untuk membantunya, kecepatannya harus sangat meningkat. Matahari telah terbenam dan sekarang sudah malam, bahkan tanpa Qi matahari, yang Kai dapat merasakan bahwa efisiensinya jauh lebih tinggi daripada beberapa hari terakhir. Dengan kultivasinya, dia secara tak terduga berkultivasi sepanjang malam. Baru keesokan paginya, Kai yang membuka matanya dan memeriksa kemajuannya. Berkultivasi dengan yang Qi dan tanpa yang Qi, itu benar-benar berbeda. Meskipun dia sebelumnya telah berlatih di bawah sinar matahari, dia membutuhkan 3 hari penuh untuk menghasilkan sedikit Qi dunia. Tetapi hanya dengan kultivasi 1 malam, dia telah mencapai hasil yang sama yang membutuhkan kultivasi selama 3 hari tanpa bantuan yang Qi yang padat. Itu benar-benar membuat seseorang terdiam. Jumlah Qi dunia di dalam dirinya juga meningkat, tidak lagi seperti nyala api yang berkelap-kelip yang terperangkap dalam badai. Juga, dengan peningkatan World Qi-nya, kendalinya terhadapnya telah meningkat. Karena ini adalah awal dari hari yang baru, Kai yang tidak melanjutkan, tetapi malah berdiri untuk berlatih setengah jam latihan rekaman tubuh. Di sebelah Coiling Dragonstream, Kai yang berkeringat deras. Meskipun dia telah berlatih sepanjang malam, dia tidak mengkonsumsi banyak stamina, dan kesehatan mentalnya penuh dengan kekuatan. Setelah dia menyelesaikan pelatihan catatan suhu tubuhnya, dia dengan cepat pergi untuk menyelesaikan penyapuan hariannya. Setelah itu, dia bergegas, memantul kembali dengan gembira, kembali ke Coiling Dragonstream. Karena dia baru saja menghabiskan stok bunga roh kekacauan 3 berdaun, dan rumput pohon jadi mati miliknya, pembakar dupa untuk sementara tidak dapat digunakan. Itu membuatnya hanya memiliki satu pilihan pelatihan. Awalnya, Kai yang ingin pergi dan menemukan kelompok sumu dan menantang mereka untuk berduel, tapi itu sangat aneh. Sejak malam itu, sekelompok orang sumu menghilang ke udara tipis, tidak pernah terlihat lagi di Sky Tower. Meskipun Kai yang memiliki beberapa masalah dengan mereka, itu tidak mengarah pada kebencian dan pencarian balas dendam. Dan dia menemukan mereka untuk berperang hanya untuk menemukan beberapa hiburan, sementara juga memverifikasi pertumbuhannya. Jadi dia tidak menganggap serius serangan malam mereka. Jika dia diganggu, selama dia mendapatkan kekuatan yang cukup, dia akan membalas dan membuat mereka menderita, sehingga tidak pernah memiliki ide untuk datang dan menggertaknya lagi.
duduk di sebelah Coiling Dragon Stream dan mengabaikan angin yang bertiup kencang, cukup kuat untuk menerbangkan manusia. Kai yang memejamkan matanya dan berkonsentrasi. Perlahan, ki dunia di dalam meridiannya melonjak dan mulai beredar. Sirkulasi World Ki-nya terasa seperti menarik kekuatan batin yang misterius. Ini menyebabkan semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan menyedot yang ki di udara ke dalam tubuhnya, seperti anak kucing yang baru saja mencium bau amis yang enak. Seluruh tubuhnya memanas, seperti sedang mandi air panas, membuat Kai yang merasa sangat nyaman. 2 hari berlalu dan pekerjaan Kai yang sangat bermanfaat. Setelah 2 hari kultivasi ini, ki dunia di dalam Kai yang telah berkembang pesat. Dan di dalam ki dunia ini ada bola kecil energi yang menyala. Ini adalah karakteristik berbeda dari mengolah taktik yang sejati. Karena ki dunia di dalam dirinya tumbuh dengan menyerap energi yang, secara alami akan dikaitkan dengan yang. Bab 35 Tetesan pertama cairan, yang Kai, yang tidak tahu jumlah rata-rata ki dunia, yang dimiliki seseorang, yang berada di tahap ketujuh tubuh yang marah, mereka seharusnya tidak memiliki sebanyak dia. Meskipun kecepatan akumulasi sangat lambat, taktik yang sejati memungkinkannya untuk menyerap yang ki di sekitarnya. Berapa banyak metode rahasia yang memungkinkan seseorang melakukan hal seperti itu? Setelah Kai yang menyelesaikan latihannya, dia perlahan membuka matanya. Selama beberapa hari terakhir, akumulasi yang ki secara bertahap menjadi lebih padat, dan perasaan hangat di meridiannya juga menjadi semakin berbeda. Kai yang merasa bahwa yang ki yang diserap akan segera mencapai batasnya. Begitu dia menyerap cukup untuk mencapai batas, yang ki akan mengembun menjadi keadaan cair. Cairan yang ki ini kemudian akan disimpan di dalam dantiannya. Setetes yang ki seperti itu dapat digunakan dalam pertempuran, memberinya akses ke kekuatan yang tak terbayangkan, yang menyebabkan Kai yang sangat mengantisipasi waktu seperti itu. Membuka matanya, Kai yang bersiap untuk menyesuaikan posturnya ketika, dari penglihatan tepinya, dia melihat seseorang yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Ekspresinya berubah. Karena dia begitu tenggelam dalam pelatihannya, dia tidak merasakan orang itu mendekat meninggalkan Kai yang untuk bertanya-tanya kapan mereka tiba. Orang itu berdiri di samping dan mengenakan jubah Xian. Lengan bajunya elegan dan dia tinggi dengan perawakan lurus, rambut putih, kumis dan janggut tipis menjuntai dari dagunya. Melihatnya usianya seharusnya hampir sama dengan lelaki tua aula kontribusi Meng, tetapi aura mereka sangat berbeda. Pada pandangan pertama, Kai yang merasa otaknya telah naik dan pergi bersama angin. Aura orang ini dan sikap bajingan mesum orang tua Meng sangat kontras satu sama lain. Jika dibandingkan bersama-sama, yang satu naik di langit dan yang lain turun di bumi. Saat ini, salah satu tangan pria itu berada di belakang punggungnya, sementara yang lain membelai janggutnya, sementara dia berdiri di sana menatap ke dalam Coiling Dragon Stream. Tatapannya sangat aneh bahkan anehnya rumit. Pria ini jelas seorang bijak terpelajar, sementara juga menjadi tetua bela diri yang sangat baik. Dengan pemikiran ini, Kai yang dengan cepat berdiri dan memanggil salam murid standar, murid Kai yang telah melihat senior ini. Terkejut dengan suara Kai yang, pria tua itu dengan santai berbalik dan dengan ramah melihat ke atas. Mengangguk kepalanya, dia menjawab, "En. Bagaimana seharusnya murid ini memanggilmu?" Meskipun dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang kuat di Sky Tower, dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tentu saja dia akan bertanya jika tidak, dia mungkin mencampur adukan peringkat senioritas dan memanggilnya dengan tidak benar. Bergumam pada dirinya sendiri, alis pria tua itu menyatu seolah-olah Kai yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Setelah beberapa saat dia berkata, "Kamu bisa memanggilku sebagai penatua ke-11. Penatua ke-11. Hal ini menyebabkan Kai yang menjadi sedikit curiga. Meskipun ada beberapa penatua di Sky Tower, tidak mungkin ada penatua ke-11. Tapi secara keseluruhan, orang ini adalah seniornya, jadi jika dia ingin dipanggil seperti itu, maka Kai yang hanya bisa menurut.
segera dia memberi hormat. Murid ini menyapa tetua ke-11. Penatua ke-11 tersenyum dan ekspresinya menjadi lebih ramah. Dengan lembut dia bertanya, apakah Anda melatih keterampilan bela diri Anda? Ya. Kai yang menganggukkan kepalanya. Dan itu adalah keterampilan bela diri yang dikaitkan dengan Yang. Ya. Kekuatan pihak lawan jelas tidak lemah, jika tidak, bagaimana dia bisa merasakan Kai yang menyerap Yang Qi untuk berkultivasi? Bagaimana kemajuanmu? Baru beberapa hari sejak saya mulai berlatih sehingga kemajuannya tidak buruk. Penatua ke-11 sekali lagi mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan Kai yang menjawab masing-masing, dengan hatinya sedikit tergerak. Penatua ini sangat ramah dan lembut, karena dia memperlakukan murid berlevel rendah seperti itu dengan sangat hati-hati, dengan mudah membiarkan seseorang memiliki kesan yang baik tentangnya. Dengan sangat hati-hati, Kai yang memikirkan pertanyaan untuk diajukan. Penatua ke-11, setelah berlatih selama beberapa hari, ada sesuatu yang murid ini tidak mengerti. Oh, katakan itu agar aku bisa mendengarnya. Roh para tetua tiba-tiba terangsang. Mengapa ada Yang Qi muncul dari bawah Coiling Dragon Stream? Tertawa sebentar, tetua ke-11 menjawab, jawabannya adalah bahwa ada harta karun yang terletak di bawah sana. Kai yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, karena ini dia bisa menebak secara alami. Dia hanya tidak tahu apa harta itu. Apakah kamu tahu bagaimana aliran naga melingkar ini terbentuk? Penatua ke-11 tiba-tiba mengajukan pertanyaan acak. Meskipun Kai yang tidak tahu niat seniornya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Menatap ke arah Coiling Dragon Stream, tetua ke-11 dengan tenang berkata, ini diciptakan oleh serangan pedang seseorang. Lelolo, hati Kai yang bergetar seperti guntur. Coiling Dragon Stream melebihi setidaknya beberapa ribu kaki panjangnya, itu sangat dalam namun, secara tak terduga diciptakan oleh serangan pedang seseorang. Jika orang lain yang mengatakan ini padanya, dia tidak akan mempercayai mereka. Namun orang yang memberitahu adalah tetua ke-11, dan tidak akan ada alasan baginya untuk berbohong padanya. Tapi, tipe orang seperti apa yang bisa membuat keretakan seperti itu hanya dengan satu serangan pedang? Dan tingkat kultivasi apa yang telah dicapai orang ini? Beberapa ratus tahun yang lalu, ini bukan Sky Tower. Mata sesepuh itu menjadi jauh dan sepertinya mengandung kedalaman yang tersembunyi, suaranya menjadi lebih rendah. Kai yang tahu bahwa senior ini akan mengungkapkan beberapa rahasia atau urusan tersembunyi, dan menahan napas dengan penuh perhatian, menatap tajam ke arah yang lebih tua. Saat itu, ketika pendiri melewati tanah ini, dia bertemu monster yang sangat dalam secara kebetulan. Di sini, keduanya bertempur hebat. Detail pertempuran, tidak ada yang tahu, tetapi menjelang akhir, kecerdasan monster itu tidak rendah. Dia mengeluarkan pedang. Saat dia menceritakan kisahnya, tetua ke-11 juga menggunakan tangannya untuk memberi isyarat di sekitar arah timur dan barat dari aliran naga melingkar. Dengan satu serangan pedang, Coiling Dragon Stream telah tercipta. Tidak tahu dulu pun. Monster itu kemudian melarikan diri ke dalam, dengan sang pendiri mengejar dari belakang. Dengan usaha keras dan penderitaan yang sama, sang pendiri berhasil membunuh dan memenggal kepala monster itu. Tapi kekuatan monster itu terlalu dalam dan ketika dia mati, rohnya menghilang ke udara tipis. Namun sang pendiri tidak merasa lega, jadi dia mendirikan Sky Tower di sini dan menjaga Coiling Dragon Stream selama beberapa tahun. Begitu dia memastikan bahwa tidak ada yang terkait dengan roh monster yang akan muncul lagi, dia melayang dan pergi. Ini adalah asal mula Menara Langit. Coiling Dragon Stream sudah ada selama beberapa ratus tahun, dan dasarnya gelap gulita, tidak terjangkau bahkan oleh cahaya matahari. Setelah pendiri pergi, banyak murid yang melanggar peraturan sekolah dikirim ke sana, yang mengakibatkan kelahiran langka dari harta karun yang, dari mana Anda telah menyerap Yang Qi? Mengangguk, Kai yang bertanya dengan ragu, tujuan para tetua ke-11 datang ke sini juga untuk pergi dan melihat harta ini. Saya. Ekspresi tetua ke-11 menjadi aneh,
menggelengkan kepalanya perlahan dia berkata, "Saya tidak datang ke sini untuk harta karun, tetapi untuk bertemu seseorang." Bertemu seseorang. Sambil tertawa dia menjawab, "Seiring bertambahnya usia, saya menemukan saya berbicara lebih sering. Mari kita akhiri pembicaraan kita di sini untuk saat ini, terus rajin berlatih, tetapi tidak punya ide untuk turun ke sana. Ada banyak bahaya di bawah sana, dan bahkan saya tidak berani turun ke sana dengan santai." Saat dia selesai berbicara, tetua ke-11 pergi. Hati dan pikiran Kai yang sama-sama tersentuh, dia ditinggalkan dengan banyak keraguan dan pertanyaan yang belum terjawab, tetapi dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Menenangkan pikirannya, Kai yang melanjutkan peredaran taktik yang sejati. Sekarang ketika dia menggunakan True yang taktiksnya, kecepatan penyerapan yang Ki jauh lebih cepat daripada beberapa hari sebelumnya. Lel, jangan selalu berlatih. Cari Xianing untuk mengganggu. Belajar dari Lin Li Bebe. Mereka berlatih dan memiliki kehidupan. Ditegur oleh Ben karena merekomendasikan Yun Che sebagai panutan. T_T, beberapa jam kemudian, Kai yang merasa bahwa meridiannya meledak, bahkan dantiannya penuh sesak. Rasanya seperti makan terlalu banyak saat makan, begitu banyak sehingga Anda merasa seperti perut Anda akan meledak. Apakah itu pada batasnya? Kai yang tidak terkejut, dan menguatkan tekadnya, dia melanjutkan. Setengah jam kemudian, meridian dan dantiannya tiba-tiba menjadi ringan, dan perasaan meledak yang dia miliki sebelumnya menghilang tanpa jejak. Semua ki dunianya telah dibebankan ke dalam dantiannya, dan dikompres menjadi cairan panas terik, yang perlahan terbentuk menjadi satu tetes. Ketika tetesan itu memasuki dantiannya, Kai yang mendengar suara air yang menetes. Cair yang. Dia akhirnya membentuk setetes cairan yang. Bab 36 Keindahan di bawah bulan. Meskipun pelatihannya saat ini tidak cukup baginya untuk mengembangkan indera keilahiannya, Kai yang masih dapat dengan jelas merasakan setetes cairan yang di dalam dantiannya. Dengan satu pemikiran, tetesan yang mulai bergerak. Cairan yang ini dapat digunakan selama pertempuran, tetapi Kai yang belum mengujinya. Pada akhirnya, penjelasan buku hitam itu tidak cukup, jadi dia perlu mengujinya terlebih dahulu untuk mengukur potensi sebenarnya. Meskipun dia telah mengalami kesulitan selama berhari-hari untuk mencapai titik ini, dengan terciptanya setetes cairan yang ini, Kai yang merasa puas. Dengan hati yang penuh kegembiraan, dia menetap dan berkultivasi sepanjang malam. Di penghujung malam, Kai yang membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia terus-menerus melewatkan makannya dan pergi tanpa tidur. Meskipun ini telah membawa hasil yang bagus dalam hal kultivasinya, itu telah memberikan tekanan besar pada tubuhnya. Untuk berkultivasi dengan baik, Anda harus melakukan semua hal dengan tidak berlebihan untuk menghindari bahaya jangka panjang. Berdiri, dia menepuk pantatnya bersih dari kotoran dan berjalan ringan kembali ke gubuk kayunya. Ketika dia tiba, pintu gubuk kayunya terbuka, memperingatkan Kai yang. Ketika dia pergi, dia dengan jelas ingat bahwa dia telah menutup pintu. Dengan hati-hati dia berjalan mendekat dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Mengintip ke dalam, pemandangan yang menunggunya sesaat mengejutkan Kai yang. Itu seperti diambil langsung dari lukisan, sesuatu dari mimpi atau fantasi. Itu dengan kata lain. Di dalam gubuk kayunya, hanya ada tempat tidurnya. Dan di tempat tidurnya tidur seseorang, lebih khusus lagi seorang wanita. Dengan cahaya bulan yang masuk ke dalam ruangan melalui lubang di atap itu jatuh ke wanita yang tertidur di tempat tidur. Dengan cahaya bulan menyinari ruangan, Kai yang melihat bahwa kedua tangannya terlipat rapi dan diletakkan di atas perutnya, dan dadanya yang bulat bergerak naik turun secara berirama selaras dengan napasnya. Di bawah sinar bulan, leher dan kulit wanita itu seputih es berkilau, disertai dengan rambut hitam oniks halus yang menyebar di sekitar kepalanya. Bahunya membuatnya tampak halus dan rapuh, sementara daun telinganya mengecualikan semacam godaan. Selera penulis ini aneh. Pertama kaki, berbulu,
sekarang daun telinga. Karena dia sedang berbaring, kakinya yang ramping, pinggangnya yang ramping dan tubuhnya yang indah ditampilkan kepada Kai yang secara utuh. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena kerudung tipis jangkrik yang dikenakannya, tetapi di dahinya yang ramping, ada permata biru. Ini adalah satu-satunya perhiasan yang dia kenakan dan meskipun itu tidak terlalu mahal, dia pikir itu sangat memuji dan menonjolkan aura dingin dan murninya. Cahaya bulan yang samar-samar menyinari ruangan itu sepertinya juga meningkatkan kecantikannya. Dia tampak seolah-olah dia abadi dari istana bulan, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satu pun cacat yang terlihat, dan tidak ada satu bagian pun dari dirinya yang tidak memancarkan aura ilahi. Dia berbaring di sana dengan nyaman, seolah-olah dia tidak akan pernah bangun. Tidak dapat memahami situasinya, hati Kai yang melonjak. Biasanya Kai yang bukanlah orang yang emosional, tetapi pemandangan indah ini sangat menyentuh hatinya. Bahkan jika puluhan tahun berlalu, dia tidak akan pernah melupakan adegan ini. Penasaran, Kai yang dengan hati-hati berjalan mendekat, dengan paksa menekan napas dan detak jantungnya, takut mereka akan membangunkannya. Mendekat ke sisi tempat tidur, jarak di antara mereka sekarang sangat pendek, Kai yang buru-buru mengamati situasinya. Dia menemukan bahwa itu sama dengan tebakannya, perempuan ini adalah murid perempuan yang sama yang hampir menabraknya di luar aula kontribusi tempo hari. Itu Xianing Chang. Bukankah semua orang senang tertawa, hanya saja auranya hari itu benar-benar berbeda dengan yang dia pancarkan di sini dan sekarang, saat ini dia memancarkan aura ilahi dan tak tersentuh. Hari itu, dia tampil pemalu dan pemalu, dengan perasaan segar dan menggemaskan. Mengangkat kepalanya, Kai yang melihat ke arah lubang di atap dan terkekeh pelan. Beberapa hari terakhir ini lubang yang belum pernah dia perbaiki tiba-tiba menjadi sangat berguna. Serangkaian tawa kecil ini membuat Xianing Chang khawatir yang saat ini sedang berbaring di tempat tidur. Pada saat Kai yang menundukkan kepalanya, kakak perempuan yang tertidur itu sudah lama terbangun dan menatapnya dengan mata terbelalak. Sepasang mata yang cerah itu pertama kali menunjukkan kebingungan sebelum menjadi bingung dan malu. Dalam sekejap mata, daun telinga Xianing Chang menjadi merah cerah. Untungnya saat itu malam, dan meskipun ada cahaya bulan menyinari gubuk itu, Kai yang masih tidak bisa melihat dengan jelas sehingga membuat Xianing Chang lolos dari rasa malu. Kedua orang itu saling memandang, satu di tempat tidur dan yang lain di sampingnya. Perut Kai yang penuh dengan kecurigaan, sementara Xianing Chang berharap dia bisa menampar dirinya sendiri hingga pingsan dan melarikan diri dari situasi yang canggung. Hatinya berantakan, dia tidak berpikir bahwa dia akan begitu ceroboh dan tertidur di sini. Kai yang batuk ringan, dan berusaha sangat keras untuk membuat dirinya tampak agak baik hati ketika dia bertanya, "Rekan kakak perempuan, bagaimana saya harus memanggilmu?" Tidak jelas apakah itu karena suasana hati atau situasi saat ini, tetapi ketika Kai yang menanyakan pertanyaan itu, sepertinya itu tidak benar. Terutama ketika seorang pria dan wanita muda bersama-sama di sebuah ruangan pada malam hari. Pertanyaan yang diajukan seperti dia bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil pelacur selir ini?" 100% hambar. Wajah Xianing Chang semerah darah, tapi dia dengan tenang bangkit dan duduk di tempat tidur. Mengulurkan tangannya, dia pergi untuk merapikan rambutnya sebelum berkata, "Saya bermarga Xia." Xianing Chang tidak berani memberikan nama lengkapnya, karena hari ini dia merasa kehilangan terlalu banyak muka. Jadi itu sebenarnya kakak perempuan Xia. Apa yang bisa saya lakukan untuk kakak perempuan Xia? Jika tidak ada yang dia butuhkan darinya lalu mengapa dewa seperti wanita ini datang ke gubuknya untuk mencarinya? Di bawah pertanyaan Kai Yang, Xianing Chang mengingat tujuan awalnya dan buru-buru mengeluarkan sebuah paket dari sisinya. Dengan emosinya yang tenang, dia berkata, "Sore ini, ada seorang pemburu dari pegunungan angin hitam yang datang untuk mencarimu."
Dia menunggu sampai matahari terbenam, tetapi Anda belum juga muncul. Saya melihat bahwa dia sedang terburu-buru untuk kembali ke rumah, jadi saya pergi untuk berbicara dengannya. Pemburu itu mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidupnya dan meminta saya untuk memberikan paket ini kepada Anda, dan dia juga mengatakan bahwa di masa depan dia akan datang untuk berterima kasih secara pribadi. Mendengar dia mengatakan ini, Kai yang kehilangan kata-kata karena dia tahu siapa orang itu. Pemburu dari gunung. Terakhir kali ketika dia memasuki pegunungan angin hitam, dia telah menyelamatkan nyawa ayah dan anak. Menjangkau, Kai yang menerima paket itu. Mengangguk kepalanya, dia berkata, "Oh, jadi seperti ini." Diam-diam, Xia Ning Chang mengangkat matanya dan meliriknya dan bertanya, "Aku dipercayakan dengan sesuatu milikmu, dan telah menunggu hampir sepanjang hari untukmu kembali, namun kamu..." Dan saat dia menunggu dia tertidur, dia tidak punya nyali untuk mengatakan itu dengan keras. Ini terlalu membuatnya frustrasi dan dia juga tiba-tiba tertidur di tempat tidur orang lain. Kai yang sudah sepenuhnya memahami perselingkuhan hari ini, tertawa terbahak-bahak, "Lol," dia berkata, "saya memiliki kakak perempuan yang bermasalah, jadi lain kali saya akan pastikan untuk kembali lebih awal." Xia Ning Chang tidak tahu apakah itu kesalahpahamannya sendiri atau apakah pihak lain dengan sengaja mengatakannya seperti itu. Tidak peduli apa, itu terdengar aneh, seperti seorang suami yang menjanjikan sesuatu kepada istrinya. Menggigit bibirnya, Xia Ning Chang menjawab dengan sedikit ketidakpuasan, "Tidak masalah jika kamu datang terlambat atau lebih awal, paket sudah diserahkan kepadamu. Aku akan pergi sekarang." Menyelesaikan kalimatnya, dengan goyangan pinggulnya dan hentakan kakinya, sosoknya segera menghilang, hanya menyisakan aroma manis di dalam ruangan dan di sekitar hidung orang tertentu. Kakak perempuan senior Xia ini, benar-benar terlalu pemalu. Memikirkan adegan itu, Kai yang merasakan perasaan hangat. Berbalik, Kai yang pergi untuk membuka paket yang ditinggalkan oleh pemburu. Membukanya, Kai yang menemukan bahwa itu berisi 2 gaun panjang berwarna cyan. Gaun-gaun ini dibuat jahitan demi jahitan, benang demi benang dan jahitannya padat dan bergerombol, hasil karyanya sangat teliti. Kai yang menyimpulkan bahwa istri pemburulah yang membuat gaun ini. Pemburu memiliki hati yang baik. Terakhir kali ketika dia melawan laba-laba bermotif bunga, pakaiannya telah tercabik-cabik. Dan karena itu, pemburu datang hari ini untuk mengantarkan 2 set pakaian untuk dia pakai. Tersenyum tipis, Kai yang meletakkan pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Malam itu, Kai yang tidur nyenyak. It menanggapi beberapa pertanyaan dan komentar, Ben mengatakan bahwa Yun Che bukanlah panutan cinta yang baik. Dengan 1 gadis di sini, 1 gadis di sana, seseorang di sana dan 1 lagi di sana. Dia memiliki poin yang bagus. Ini aku lagi. Jadi sekarang saya akan berusaha untuk memposting 1 bab setiap hari, dengan minimal 3 bab reguler seminggu. Oh, selamat menikmati. Bab 37 tantangan tertulis keesokan harinya, Kai yang dibangunkan oleh ketukan ringan di pintunya. Pada saat dia merangkak keluar dari tempat tidur dan membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Tapi di kejauhan, sesosok tubuh yang familiar bisa dilihat dengan cepat melarikan diri. Sosok Li Yuntian. Dia tidak mati. Sayangnya, apa yang orang ini lakukan? Bingung, Kai yang tidak tahu harus berpikir apa sampai dia melihat sebuah surat telah diletakkan di depan pintunya. Membuka surat itu, dia membaca isinya dan tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ada beberapa kata yang tertulis di surat itu namun ditulis dengan darah merah cerah. Kata-kata ini, tidak diragukan lagi kata-kata ini ditulis dengan darah. Dia hanya tidak tahu apakah itu darah ayam atau darah seseorang, namun Kai yang yakin itu bukan darah sumur. Di bagian belakang, ada deretan kata lain dan ini jauh lebih kasar dan vulgar daripada pesan pertama.
Sepasang kata ini menyampaikan arogansi besar penulis, dengan jelas menunjukkan kebencian ekstrem yang dimiliki penulis sekaligus bertindak sebagai provokasi. Itu mungkin karena Su Mu takut undangannya akan ditolak oleh Kai Yang, jadi dia menambahkan kalimat tambahan di belakang untuk mencoba memprovokasi dia untuk bertindak. Orang-orang muda sering berdarah panas dan Su Mu sudah mengalami ini berkali-kali. Dia sudah lama terbiasa dengan ini dan sangat berpengalaman dalam menggunakannya untuk keuntungannya. Sambil meremas surat berdarah di tangannya, Kai Yang perlahan menggelengkan kepalanya. Mengenai provokasi Su Mu, Kai Yang tidak menganggapnya terlalu serius. Mungkin Su Mu benar-benar memiliki dendam padanya, tapi Kai Yang berbeda, mentalitasnya berbeda, tujuannya berbeda. Sehubungan dengan jenis masalah skala kecil ini, Kai Yang hanya memperlakukannya sebagai kesempatan untuk mengukur perkembangannya dan membantunya dalam pelatihannya. Meskipun beberapa pertemuan pertama antara dia dan Su Mu adalah urusan yang tidak menyenangkan, melalui interaksi terus-menerusnya dengan dia kemudian, Kai Yang telah menemukan bahwa Su Mu tidak terlalu buruk. Dia baru saja mengalami masalah pesolek besar. Jika Anda mengembangkan hubungan baik dengan tipe orang ini, maka mereka akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Tetapi jika Anda menjadi musuh, mereka akan menjadi seperti belatung di tulang yang membusuk, mengganggu Anda tanpa akhir. Beberapa hari terakhir ini, dia tidak melihat sedikit pun kelompok Su Mu, mereka mungkin bersembunyi darinya. Dia tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba ingin berduel dengannya lagi, dan datang berlari untuk mengeluarkan surat tantangan. Awalnya, Kai Yang tidak ingin terlalu memperhatikan Su Mu, tetapi ketika dia melakukan pembersihan harian, dia memikirkan tantangan dan memutuskan untuk pergi. Su Mu tidak diragukan lagi adalah orang yang picik, dan telah memilih untuk mengabaikan aturan gerbang utama sehubungan dengan mengeluarkan tantangan, dan malah menggunakan surat untuk mengeluarkan tantangannya. Dia mungkin bermaksud membuat pertarungannya menjadi satu kelompok, daripada satu individu sesuai aturan gerbang utama. Lokasi yang dipilih pun menimbulkan banyak pertanyaan. Hutan angin hitam terletak di dasar pegunungan angin hitam, itu adalah hutan pinus dan sebagai tempat yang bagus untuk membuang seseorang. Meskipun kelompok orang yang bergaul dengan Su Mu tidak banyak, hanya Su Mu yang mencapai tahap ke-9 tubuh yang pemarah. Li Yuntian berada di tahap ke-7 tubuh yang marah, sedangkan sisanya berada di tahap ke-5 atau ke-6. Kai Yang tidak tahu apakah dia bisa menang atau tidak, tapi dia benar-benar membutuhkan pertarungan yang tepat untuk sepenuhnya memahami kemajuannya saat ini. Bukan jenis yang biasanya dipegang oleh para murid. Saat ini, Su Mu secara pribadi menunggu di jalan Sky Tower menuju Blackwind Forest, tidak ada satu orang pun yang disembunyikan dalam penyergapan. Dia berdiri di sana dengan gagah berani, penuh semangat dia berdiri di sana. Ketika dia memikirkan kegagalannya beberapa malam yang lalu, keadaan memalukan yang tidak disadari sepenuhnya, wajah Su Mu menjadi sangat jelek. Malam itu, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi, semua saudara muridnya yang datang bersamanya ke gubuk kayu kecil Kai yang tiba-tiba pingsan. Itu terjadi terlalu tiba-tiba dan misterius. Tidak sampai keesokan paginya, mereka berhasil bangun. Meskipun saat itu musim panas dan tidur di luar tidak akan membahayakan mereka, masih banyak nyamuk. Ketika mereka bangun, semua orang merasa seperti beberapa ratus tonjolan terbentuk di sekujur tubuh mereka, jumlah nyamuk yang tak terduga telah menggigit mereka dan meminum darah mereka saat mereka bermimpi. Teler, ini dia Damosies, berkadi. Beberapa hari berikutnya, kelompok Su Mu terbaring di tempat tidur dan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Setelah mereka sembuh, semua murid yang diambil Su Mu di bawah sayapnya telah melarikan diri dari Sky Tower. Jika mereka tidak mampu menyinggung Kai Yang, lalu mengapa mereka tidak melarikan diri saja? Kemarin ketika dia diberitahu bahwa Li Yuntian telah mempelajari keterampilan bela diri pertamanya, api balas dendam Su Mu sekali lagi menyala. Jadi dia mengirim Li Yuntian untuk memberi Kai Yang surat tantangan dengan pertarungan yang akan diadakan di hutan angin hitam.
Alasan mengapa duel ini tidak diadakan di Sky Tower adalah karena Sumu tidak terlalu percaya pada Li Yuntian. Jika Li Yuntian sekali lagi kalah dari Kai yang secara menyedihkan, maka orang-orang yang tersisa akan berduyun-duyun untuk menonton. Apa aturan gerbang utama? Persetan dengan aturan, karena dia hanya ingin mengalahkan Kai yang sampai dia terlihat seperti babi. Jika dia tidak bisa melepaskan kebencian ini di dalam dirinya, maka dia pasti akan kehilangan akal. Saat dia memikirkan hal ini, Li Yuntian buru-buru bergegas. Apakah kamu mengirimkannya? Sumu bertanya, cahaya tajam di matanya. Bagus, kalau begitu mari kita tunggu bajingan itu datang. Di sana dia menunggu, tetapi tidak peduli berapa lama dia menunggu, Kai yang tidak muncul. Wajah Sumu menunjukkan ketidaksabarannya saat dia mondar-mandir sebelum akhirnya bertanya, mungkinkah bajingan itu tidak memiliki keberanian untuk datang ke sini? Tepat saat dia bersumpah, Li Yuntian tiba-tiba berteriak. Tuan Muda Su, seseorang berjalan ke sini. Pikirannya bergetar, karena dia mengira Kai yang benar-benar datang untuk mencari kematian. Ketika dia pergi untuk melihat, orang yang berjalan di atasnya bukanlah Kai Yang. Tuan Muda Su, itu orang-orang dari rumah badai. Li Yuntian melaporkan sambil terus mengamati kelompok yang mendekat. Dan orang yang memimpin tampaknya adalah Cheng Xiaofeng. Cheng Xiaofeng. Ekspresi Sumu menjadi dingin saat dia menoleh untuk melihat kelompok yang masuk. Itu benar-benar Cheng Xiaofeng dari Storm House yang memimpin sekelompok orang. Mereka dengan arogan mendekati Sumu. Tuan Muda Su, apakah Anda ingin berjalan-jalan dan menghindari mereka? Li Yuntian bertanya dengan ragu-ragu, karena dia tahu bahwa antara Sumu dan Cheng Xiaofeng itu, ada beberapa sejarah. Keduanya adalah pembudidaya di puncak tahap tubuh yang marah dan telah melewati jalan berkali-kali selama beberapa tahun terakhir ini, dengan jumlah kemenangan dan kerugian yang hampir sama milik masing-masing. Jika mereka bertemu sekarang, pasti akan ada beberapa gesekan. Hindari apa? Sumu menjawab dengan dingin, apakah dia memiliki kualifikasi untuk membuat tuan ini bergerak untuknya? Li Yuntian tidak menjawab, karena dia tahu bahwa masalah ini terkait dengan wajah seseorang untuk keduanya. Sumu adalah orang yang sangat bangga. Bagaimana mungkin dia bisa minggir untuk yang lain? Tetapi jumlah orang di pihak lawan cukup banyak, jadi jika mereka benar-benar mulai bertarung maka pihaknya akan menderita. Saat mereka berbicara, Cheng Xiaofeng sudah melihat mereka dari jauh, dan ekspresinya segera menjadi ceria, dan dia mengatakan beberapa hal kepada orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Langkah mereka terasa dipercepat. Tidak lama kemudian, kedua pihak bertemu satu sama lain. Meskipun kelompok Sumu menempati jalan yang mengarah ke Black Wind Forest, jalan ini merupakan persimpangan 4 arah yang juga mengarah ke kediaman Storm House dan Bloodbrook. Itu juga berlanjut di seluruh Sky Tower dan berbagai bangunannya. Dengan posisi kelompok Sumu, itu setara dengan menghalangi jalan Cheng Xiaofeng. Aku tidak tahu siapa yang berani menghalangi jalanku, tapi ternyata itu sebenarnya Sumu. Berjalan ke atas, Cheng Xiaofeng menatap Sumu dengan jijik sambil menilai dia. Suaranya sedikit membingungkan. Sumu hanya memutar matanya, dan terus berdiri di sana dengan punggung lurus seperti tongkat lembing. Dia bahkan tidak dalam mood untuk mengganggunya. Pengabaian terang-terangan ini membuat Cheng Xiaofeng agak tidak senang. Adik Cheng, mereka mengabaikanmu. Suara lembut terdengar, menyenangkan untuk didengar, tetapi memberi seseorang perasaan yang tidak terkendali. Mengikuti suara itu, Sumu menoleh untuk melihat seorang wanita muda yang tampak cantik berdiri di belakang Cheng Xiaofeng. Wanita muda ini mengenakan jaket longgar dengan sedikit bahu merah muda yang terlihat, sambil memancarkan aura seperti boneka porselen. Roknya nyaris tidak menutupi bagian bawahnya, memperlihatkan setengah dari tubuhnya, kaki putihnya juga terbuka dan kakinya, yang seperti batu giok tertutup sepasang sepatu kayu.
Permata kecil dan indah seperti jari-jari yang berkilauan disertai dengan sepasang mata yang menggoda. PS penulis sebenarnya menulis di Raus, jadi saya tidak begitu tahu atau ingin tahu apa artinya, saya ingin menjaga kepolosan saya. Dan aku sudah membenci Cheng Xiaofeng dan gadis itu dengan sepenuh hatiku sekarang. Kai yang cepat dan muncul untuk membantu Su Mu memukuli orang-orang sombong ini. Bab 38 Hu Mei usia wanita muda dan Su Mu tidak terpaut jauh, tetapi cara dia berjalan jauh lebih dewasa dengan pinggulnya berayun menggoda. Dengan 1000 teknik berbeda untuk merayut semburan ombak ganas yang datang dari dadanya membuat semua orang yang melihatnya menjadi pusing. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki aura wanita dewasa. Hanya saja udara ini belum sepenuhnya berkembang, jadi sepertinya agak tidak wajar. Hu Mei. Ketika dia melihat wanita muda ini, ekspresi Su Mu tidak bisa tidak berubah, mulutnya melebar menjadi senyuman, dan tatapannya menyapu seluruh tubuhnya. Tanpa sadar dia menelan seteguk air liur. Lol, namanya secara harafiah berarti Hu Enchantress. Berhenti menunggu Su Mu. Kamu memalukan. Bahkan Su Mu telah bereaksi sedemikian rupa, apalagi orang lain dengan kontrol diri yang kurang seperti Li Yuntian. Setiap pasang mata seperti mata capung dan belalang, terpaku pada tubuh Hu Mei. Saat mereka menatap sosok yang berkembang dengan baik itu, napas mereka berangsur-angsur menjadi tidak teratur dan diri mereka yang memalukan terungkap. Meskipun, di seluruh negeri, anak laki-laki dan perempuan cantik tidak langka, mereka yang memiliki kecantikan luar biasa seperti Hu Mei sangat langka. Belum lagi dia hanya seorang gadis berusia 15-16 tahun dan masih memiliki kulit yang begitu lembut, sehingga sulit dijangkau bahkan oleh mereka yang menggunakan krim kulit Nivea terbaru, yang hanya menambah daya mematikan pada daya bunuh tubuhnya. Li Yuntian dan yang lainnya hanyalah anak laki-laki yang masih dalam masa pubertas, menambah ki energi mereka yang kuat, jadi ketika mereka melihat adegan yang begitu merangsang, reaksi mereka dapat dibayangkan. Tetapi berbagai reaksi anak laki-laki dari paviliun Menara Langit tidak membuat Hu Mei marah atau jijik, sebaliknya, dia tampaknya menikmati reaksi mereka. Menempatkan tangannya dengan manis di mulutnya, dia berkata, sepertinya adik laki-laki Su mengenali kakak perempuan ini. Su Mu terbatuk sedikit dan memaksa dirinya untuk meluruskan ekspresinya. Dengan wajah sedikit merah dia menjawab, tentu saja aku mengenalimu. Cheng Xiaofeng adalah pemimpin dari para praktisi tubuh yang pemarah di Storm House, sementara Hu Mei ini adalah pemimpin bagi mereka di golongan darah, dan status pribadi wanita ini tidak biasa. Karena dia adalah putri dari penguasa golongan darah. Hanya saja reputasinya tidak terlalu bagus, belum lagi penguasa golongan darah, Hu Men, tidak mengendalikannya dan membiarkannya bertindak sesukanya. Meskipun Hu Mei masih muda, jumlah orang yang dia kendalikan sangat banyak. Hanya hari ini, alasan mengapa dia berjalan dengan Cheng Xiaofeng adalah sebuah misteri. Mungkinkah dia juga berada di bawah sayapnya? Memikirkan itu, Su Mu menjadi iri tanpa henti. Sebelumnya dia iri dengan keberuntungan Cheng Xiaofeng dengan wanita, tapi sekarang dia telah ditundukkan oleh seorang wanita. Ketika dia memikirkan hal itu, tidak hanya senyum aneh muncul di wajah Su, tetapi ketika dia melirik ke arah Cheng Xiaofeng lagi, ekspresi penghinaan muncul di wajahnya. Tatapannya membuat Cheng Xiaofeng sangat tidak nyaman, sementara mata orang-orang di paviliun Menara Langit masih terpaku pada tubuh Hu Mei yang berputar-putar dalam lingkaran. Su Mu menatapnya, dan membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Pada saat itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan memotong pandangan mereka tentang Hu Mei. Gerakan yang tampaknya biasa-biasa saja ini, menyebabkan Hu Mei mengerutkan bibirnya dengan geli. Su Mu, beritahu orang-orangmu untuk memberi jalan. Cheng Xiaofeng berkata dengan wajah muram, dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan beberapa kata sopan santun. Su Mu hanya hehe mencibir, jalan besar menuju ke langit,
masing-masing berjalan di jalannya sendiri. Jadi bagaimana kami bisa menghalangi jalanmu? Hehe, seperti efek suara yang disertakan oleh penulis, saya juga melakukannya karena kedengarannya agak lucu. Ya. Cheng Xiaofeng menjawab dengan ekspresi kabur. Bagaimana jika aku tidak minggir? Sebuah ukuran untuk mengukur sumu bertanya, untuk ketegangan dan gesekan antara kedua orang itu tidak berkembang dalam semalam. Karena ini, mereka masing-masing terlalu jelas tentang metode satu sama lain, jadi apa yang harus ditakuti Sumu? Adik laki-laki Cheng, adik laki-laki Su yang berdiri di sini tidak penting, kita bisa mengambil jalan memutar. Tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang Anda. Hu Meier tiba-tiba menyela dan berkata, sepertinya dia mencoba menyelesaikan masalah dengan damai, tetapi kenyataannya, dia mengipasi api. Sumu diam-diam memanggilnya pelacur, karena pikiran wanita ini benar-benar terlalu jahat. Begitu dia menjadi anggota golongan darah, dia sangat ingin permusuhan antara Sky Tower Pavilion dan Storm House mencapai titik didih, dan pertarungan meletus. Saat Cheng Xiaofeng mendengar kata-kata Hu Meier, ekspresi awalnya yang ragu-ragu langsung mengeras dan menjadi tegas. Sambil mencibir dia berkata, jika kamu tidak bercinta sekarang, kamu akan menyesalinya. Dia sengaja bertindak keras di depan Hu Meier. Bagaimana dia bisa mundur sekarang? Sudut mulut Hu Meier berkedut membentuk senyuman, sementara dia melihat kedua orang itu dengan tatapan penuh minat, sambil mundur beberapa langkah dengan harapan. Jika Anda punya nyali, datang dan coba. Sumu tertawa dingin kembali pada Cheng Xiaofeng, sementara Li Yuntian dan yang lainnya melangkah di belakangnya. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Tertawa tiba-tiba, Cheng Xiaofeng melambaikan tangannya, membawa semua orang di belakangnya ke depan. Mengenakan biaya. Suaranya tegas, Cheng Xiaofeng bergegas menuju Sumu sambil mengepalkan tinju ke wajah Sumu. Sumu tertawa dan menjawab dengan telapak tangan. Pada saat tabrakan, Sumu didorong mundur sekitar selusin langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri, sementara Cheng Xiaofeng terlihat tenang. Tubuhnya tetap diam. Apakah kamu menerobos ke panggung kayu-an? Wajah Sumu sangat berubah, karena ketika mereka bertukar kepalan tangan, ki dunia yang Sumu rasakan dari Cheng Xiaofeng lebih kuat dan lebih padat daripada ki dunia tahap ke-9 tubuhnya yang sangat lemah. Ini jelas merupakan kekuatan yang diperoleh dari menerobos ke panggung kayu-an. Cheng Xiaofeng terus menyerang Sumu, sambil tersenyum tanpa henti. Sumu, kamu dan aku mulai berkultivasi pada saat yang sama, tetapi ada perbedaan besar di antara orang-orang. Mulai sekarang kau, Sumu, hanya bisa mengikuti langkahku, Cheng Xiaofeng. Anda hanya bisa selamanya bermimpi melampaui saya. Sumu menjadi pucat karena putus asa, hatinya pahit dan menderita. Perasaan kekalahan yang dialami Sumu dari Cheng Xiaofeng berkali-kali lebih buruk daripada dikalahkan oleh Kai Yang. Dalam beberapa saat, Cheng Xiaofeng hampir mencapainya, membalikkan tubuhnya ke sekitar Sumu tidak berani mendapatkan ide. Tahap ke-9 tubuh yang marah itu kuat, tetapi itu jelas tidak cukup untuk bertahan melawan kekuatan tahap kayu-an dari Cheng Xiaofeng. Bahkan sebelum Kai Yang tiba di Blackwind Forest, dia sudah bisa mendengar suara pertempuran dari jauh. Bercampur di dalam suara, adalah kutukan dan sumpah serapah dari kelompok Li Yuntian, penuh penghinaan dan duka. Menajamkan telinganya, dia mendengarkan sebentar, Kai Yang merasa ada sesuatu yang salah. Kedengarannya seperti kelompok orang Sumu telah menemui beberapa jenis masalah. Sampai pada kesimpulan ini, Kai Yang mempercepat langkahnya. Ketika dia tiba di persimpangan 4 arah itu, dia secara mengejutkan menemukan Sumu berhidung berdarah dan dengan wajah bengkak, tergeletak di tanah. Sementara seorang anak muda duduk di atasnya sambil memukulinya, dengan Li Yuntian dan yang lainnya berkerumun di sekitar Sumu. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi tidak ada gunanya karena jumlah orang di pihak lawan terlalu besar dan akumulasi kekuatan mereka jauh lebih unggul.
Para murid pavilion Menara Langit sudah disibukkan dengan pertempuran, jadi bagaimana mereka bisa memperhatikan Sumu? Kirim atau tidak? Cheng Xiaofeng menghantamkan satu kepalan ke mata Sumu. Rongga mata Sumu sudah lama terbelah, darah menetes. Serahkan ke neraka. Sumu memuntahkan sedikit darah ke wajah Cheng Xiaofeng. Kirim atau tidak? Dia bertanya lagi, sambil membanting tinju lain ke bawah, kali ini di area tulang pipi Sumu dan menyebabkannya membengkak. Saya tunduk. Saya tunduk pada leluhur Anda. Sumu terengah-engah, namun dia masih melontarkan kalimat tajam. Kirim atau tidak? Serahkan pada pantat nenekmu. Cheng Xiaofeng tidak membuang kata-kata lagi, dia hanya mengepalkan tinjunya sebelum bertanya, kirim atau tidak. Sementara Sumu terus-menerus membalas dengan kalimat kutukan beracun, menyebabkan tinju Cheng Xiaofeng menjadi lebih berat dan lebih berat, lebih dan lebih ganas. Kai yang hanya berdiri jauh, dengan tenang mengamati pemandangan itu. Dia mengetahui seberapa besar nyali dan keberanian yang dimiliki Sumu, dan melihat Sumu seperti ini mengingatkannya pada dirinya yang dulu ketika dia bertemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan, meskipun tubuh mereka dipenuhi dengan luka, mereka tidak menyerah. Ini bukan karena bodoh, tapi pantang menyerah. Awalnya, Kai yang tidak berencana untuk ikut campur, dan dia tidak tahu orang mana yang telah disakiti Sumu, menundukkannya bahkan tanpa ruang untuk membalas. Tapi karakter Sumu yang pantang menyerah saat ini membuat Kai yang sedikit menyetujuinya. Pada saat itu, Cheng Xiaofeng juga menjadi lelah karena pemukulan terus-menerus, meskipun Sumu berlumuran darah dan bengkak di bawahnya dengan rongga mata yang rusak dan mulut penuh darah, penghinaan dan penghinaan di wajah dan matanya tidak berkurang sama sekali. Hu Mei'er sekali lagi tepat waktu menyela, adik laki-laki Cheng, mengapa kamu tidak mengampuni dia? Karena adik laki-laki Su memiliki karakter pantang menyerah, dan kakak perempuan ini hanya menyukai tipe orang seperti itu. Begitu ini dikatakan, Sumu memutar kepalanya dan bersumpah, pelacur tak tahu malu. Cheng Xiaofeng hehe balas mencibir, memiliki karakter pantang menyerah. Aku juga menyukainya. Saat dia mengatakan ini, dia dengan santai mengambil batu dari tanah, dan mengarahkannya ke kepala Sumu. PSOK, siapa lagi yang benar-benar marah pada Hu Mei'er? Katakan, ya, jika Anda setuju. Aku menghabiskan begitu banyak waktuku untuk berbicara omong kosong tentang penampilannya, dan ternyata dia sangat menyebalkan. Sumu yang malang, dan kurasa sekarang saatnya Kai yang muncul dan membantu Sumu. Saya kira bab selanjutnya akan lebih menarik dan tidak membuat marah. Bab 39 Pertempuran. Sumu menatap Cheng Xiaofeng dengan mata berbisa, tanpa mengedipkan mata, dia meludahkan, Cheng Xiaofeng, jika kamu tidak membunuh tuan muda ini hari ini, maka tuan muda ini tidak akan pernah melepaskannya. Kamu masih sangat bermulut kotor. Sisa rasa bersalah terakhir yang dimiliki Cheng Xiaofeng sekarang dibayangi oleh amarahnya, saat dia membanting batu dengan kejam ke bawah. Kali ini, jika batu itu berhasil mendarat di kepalanya, jika Sumu tidak mati, maka setidaknya dia akan terluka parah. Tuan Muda Su, Li Yuntian dan yang lainnya berteriak tak berdaya ketika mereka berbaring di tanah sambil memegangi kepala mereka. Mereka pasrah pada nasib mereka karena murid-murid dari Storm House dengan kejam menendang tubuh mereka. Kilatan keheranan melintas di mata Hu Mei'er, jantungnya mau tidak mau berdenyut terus-menerus. Itu hanya perselisihan antara murid junior tetapi murid yang memukul otak orang lain berbeda. Dia tidak membayangkan bahwa hal-hal akan meningkat ke tingkat ini. Jika Sumu benar-benar mati di sini, dengan statusnya, maka Sky Tower Pavilion dan Storm House akan saling bermusuhan. Pikiran setiap orang berbeda, tetapi mereka semua terkonjugasi pada batu di tangan Cheng Xiaofeng. Saat mereka melihat batu itu perlahan mendekati wajah Sumu, sebuah tangan yang sangat kurus tiba-tiba melesat ke depan dan menghalangi jalan batu itu. Tangan itu tampaknya tidak terlalu kuat, bahkan terlihat lebih tipis dari rata-rata, dan saat ujung batu bertabrakan dengan tangan itu,
Itu membelah tangan itu, dan aliran darah menyembur keluar. Dengan jalan batu yang terhalang oleh tangan itu memastikan bahwa Sumu tidak menderita kerugian lebih lanjut darinya. Dengan serangan yang hampir fatal ini berhenti, hati tegang Li Yuntian dan yang lainnya segera melepaskan napas lega. Dengan cemas mereka mengangkat kepala mereka, karena mereka ingin melihat siapa yang berhasil menghentikan batu itu pada saat yang begitu genting. Tapi ketika mereka melihat wajah orang itu, ekspresi mereka berubah menjadi shock dan malu. Kai senior. Li Yuntian berteriak, karena dari semua kemungkinan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa penyelamat sebenarnya adalah Kai Yang, orang yang sebelumnya mereka rencanakan untuk disergap dan dipukuli. Pada saat itu, Li Yuntian malu dan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Keributan dengan cepat mereda, murid Storm House menghentikan tendangan mereka, dan para korban, murid Sky Tower, mengambil kesempatan untuk pulih. Berdiri di samping, mulut kecil Hu Mei terbuka, dia agak kaget saat menatap Kai Yang. Dia menemukan bahwa meskipun tangan pria muda kurus ini berlumuran darah, alisnya bahkan tidak berkerut atau ekspresinya berubah dari rasa sakit. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan dan antisipasi, sepasang matanya yang berbinar memancarkan kilatan liar. Tidak tahu mengapa, Hu Mei tiba-tiba merasa bahwa orang ini berbahaya. Tetes menetes, tetes menetes. Darah merah gelap menetes dari jari-jarinya ke tanah, memecah kesunyian berikutnya. Ekspresi Cheng Xiaofeng terkonsentrasi sepenuhnya pada Kai Yang, dengan dingin dia bertanya, apakah Anda seorang murid dari Sky Tower Pavilion? Ya. Kai Yang menganggukkan kepalanya, sementara tikaman rasa sakit yang familiar merangsangnya lebih jauh, dan membuat darah di seluruh tubuhnya mendidih karena kegembiraan, gatal untuk bertempur dan membuatnya tidak sabar saat dia mencoba menenangkan gelombang adrenalin. Apa motif Anda mencampuri urusan orang lain? Nada merendahkan adalah nada suara Cheng Xiaofeng, sementara murid Storm House lainnya tersenyum arogan, dan perlahan-lahan menutup dan menjebak Li Yuntian dan yang lainnya. Urusan orang lain. Kai Yang menyeringai malas, kamu sudah mengatakan bahwa aku adalah murid dari Sky Tower Pavilion, jadi bagaimana ini dianggap ikut campur? Bahkan jika itu tidak masuk hitungan, mereka tetap memanggilku senior. Bagus, yang lain telah menyerahkan diri. Cheng Xiaofeng tertawa terbahak-bahak, bahkan Laozi, tidak tega melihat kalian para murid Pavilion Menara Langit. Lelen, Laozi adalah filsuf Cina dan pendiri Taoisme. Tipe orang pasifis, yang mempengaruhi politisi masa depan untuk menjadi lebih seperti dia, membantu yang lemah, tetapi Cheng Xiao mengatakan, bahwa bahkan keadaan menyedihkan ini akan membuat Laozi merasa kasihan. Pergi cepat Kai senior. Merangkak di tanah, Li Yuntian berteriak dengan keras, mereka memiliki terlalu banyak orang sehingga kamu bukan tandingan mereka, cepat pergi. Li Yuntian cukup disayangkan, karena posisinya saat ini lebih dekat dengan murid-murid dari Storm House. Dan karena dia membuat keributan seperti itu, seorang murid Storm House yang bosan berjalan ke atas, dan menebas lehernya dan membungkamnya. Sementara Cheng Xiaofeng dan Kai yang sedang bertukar kata, mereka bertengkar dengan kata-kata mereka dan juga dengan batu itu. Cheng Xiaofeng secara paksa menggunakan semua kekuatannya, tapi itu seperti batu itu telah menumbuhkan tangan, dan mencengkeram tangan Kai Yang. Cheng Xiaofeng sudah mencapai Kai Yuan Stage, sementara sosok di depannya kurus dan kurus, angin sepoi-sepoi dapat meniupnya dan terlebih lagi murid Pavilion Menara Langit ini hanya pada tingkat tubuh yang marah, tidak mungkin orang seperti itu bisa menang melawannya, Cheng Xiaofeng. Ini menyebabkan pikirannya berkobar dalam kemarahan. Segera dia melepaskan pegangannya dan berteriak, kalahkan dia untukku. Murid-murid Storm House di sekitarnya mendengar perintah itu, dan melemparkan diri mereka ke arah Kai Yang. Segera Kai Yang menggerakkan tubuhnya, masih memegangi batu yang diwarnai merah darah, dan melemparkan batu itu ke arah murid Storm House di dekatnya. Tidak peduli apa, tinju Kai Yang ini tidak bisa menandingi senjata, tapi meskipun dia hanya memegang batu,
itu masih lebih kuat daripada tinju biasa. Mengambil kesempatan itu, sebelum murid Stormhouse mencapai Kai Yang, dia diserang dengan kejam di kepalanya oleh batu itu. Itu membelah sisi kepalanya, memperlihatkan daging merah di bawahnya, sementara dia jatuh ke tanah. Meskipun dia telah memukul seseorang, Kai Yang tidak berhenti di situ, malah gerakannya semakin tajam. Seperti elang yang mendekati kelinci, dia melakukan hal yang sama pada murid Stormhouse lainnya. Serangan Kai Yang sangat ganas, metodenya kejam dan jauh dari apa yang orang bayangkan. Dalam sekejap, dia telah berurusan dengan 4 murid Stormhouse, sementara batu itu sekarang hancur berkeping-keping. Melemparkan kepalan tangan lagi, kepingan batu itu terbang keluar seperti senjata tersembunyi, padat dan padat, kepingan batu itu terbang ke segala arah. Gelombang tangisan menyedihkan terdengar dari para murid Stormhouse yang memegangi pipi mereka, karena tidak sedikit orang yang terluka saat mereka mendesis dan berteriak kesakitan. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, Kai Yang mengeluarkan 2 tendangan lagi dan mengirim 2 murid lagi terbang menjauh, tetapi dia juga mulai ditenggelamkan oleh orang-orang yang tersisa. Jumlah murid Stormhouse bukanlah jumlah yang kecil, dan meskipun Kai Yang telah mengirim beberapa orang, masih sulit untuk menandingi musuh dari keempat arah. Ping-pang serangan bertabrakan, Kai Yang tampak tersandung, sementara itu beberapa murid Stormhouse runtuh, tubuh mereka panas dengan rasa sakit yang merah membara. Taktik yang sejati yang telah dikembangkan Kai Yang akhirnya, pada saat itu menunjukkan kekuatannya. Semua tinju dan tendangannya diselimuti yang Qi, jadi bagaimana mereka bisa, pada lapisan ke-6 ke-7 tubuh yang marah, melawan. Belum lagi, ini hanya serangan biasa yang bahkan tidak menggunakan cairan yang. Jika dia menggunakan cairan yang, kekuatan Kai Yang akan lebih kuat. Hanya saja selama beberapa hari terakhir ini, dia hanya mengembunkan 1 tetes cairan yang, jadi bagaimana dia bisa tahan menggunakannya di sini. Jumlah murid Stormhouse yang dikalahkan oleh Kai Yang tidak sedikit, tetapi dia juga tidak memiliki waktu yang mudah. Lagi pula, dia hanya berada di tahap ke-7 tubuh yang marah, lebih jauh lagi, dia belum mengembangkan keterampilan bela diri gerakan tubuh. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari semua serangan yang dihujani oleh orang-orang ini? Menetes di sisi dahi Kai Yang, darahnya membanjiri, adegan ini direplikasi di lengan dan kakinya dengan memar muncul di sekujur tubuhnya. Tapi tidak hanya luka-luka ini tidak dapat mempengaruhi kekuatan bertarung Kai Yang, mereka benar-benar membuatnya semakin sulit untuk diserang dan menyebabkan serangannya menjadi semakin kejam. Dari tulangnya, perasaan hangat merembes keluar, menyebabkan Kai Yang memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Ditemani oleh perasaan hangat ini, tidak hanya kekuatannya yang terisi kembali, tetapi juga menyebabkan serangannya menjadi sedikit lebih kuat, dan juga memberinya ledakan kecepatan. Kai Yang benar-benar tidak tahu misteri di balik tubuh emas, tetapi setiap kali dia mengalami cedera, setiap kali dia terluka, mereka akan merangsang efek penyembuhan tubuh emas. Cedera dan rasa sakit hanya akan membuatnya lebih kuat. Mengamati Hu Mei'er menjadi sasaran adegan luar biasa lagi dan lagi, bibir kecilnya yang berwarna ceri belum menutup. Awalnya dia berpikir bahwa murid pavilion menara langit ini akan segera ditangani, dan kemudian dipukuli secara brutal oleh orang-orang Cheng Xiaofeng. Tetapi hasil pertempuran saat ini sangat berbeda dari perkiraan pertempurannya, ada sekitar 10 murid yang pingsan dari sisi Stormhouse, belum lagi pasangan pertama yang dibuat pingsan oleh batu, sisanya semua terbaring di tanah berguling-guling kesakitan. Kulit mereka beruap dan berwarna merah api. Apakah orang ini menggunakan World Qi untuk bertarung? Hu Mei'er terkejut luar biasa, bagi para praktisi tubuh yang pemarah untuk menggunakan Qi dunia mereka, semakin banyak mereka menggunakannya, semakin sedikit yang mereka miliki, itu terlalu sulit untuk pulih pada tahap tubuh marah. Ini setara dengan menggali kuburan seseorang. Bukankah dia takut tindakannya saat ini akan memengaruhi perkembangannya di masa depan? PSHH, saya agak terlalu marah pada Hu Mei'er. Tapi DMR,
Alasan kenapa aku tidak menyukainya bukan karena dia menggunakan kekuatan naturalnya, tapi karena dia bertingkah imut dan menggemaskan, tapi sebenarnya dia kejam dan penuh perhitungan. Saya benci wanita seperti itu. Saya tidak punya masalah dengan gadis-gadis manis, tetapi jika Anda memalsukannya, maka saya tidak tahan dengan mereka. Juga bergabunglah dengan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Suoka. Jika Anda tidak ingin nama Anda digunakan, tulis saja. Bab 40. Kamu adalah orang yang sangat kuat. Pertempuran ketegangan tinggi berlanjut dengan murid-murid Stormhouse terus-menerus runtuh, tetapi untuk setiap murid yang pingsan, Kai yang mendapatkan cedera baru. Dengan pertempuran terus-menerus, jubah Kai yang telah lama diwarnai merah dengan darah, terengah-engah, pembuluh darah di lehernya menonjol keluar dengan jelas. Dengan mata merah seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi salah satu binatang yang haus darah. Tak tertahankan, Sumu terbaring di tanah kesakitan saat dia menatap kosong pada pertempuran yang mengguncang pikiran Kai yang, setiap kali dia menjatuhkan musuh, yang lain akan bangkit, meninggalkan perasaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hati Sumu. Perselingkuhan hari ini disebabkan oleh dia, dan Kai yang juga musuhnya, namun dia masih datang untuk membantunya menghindari kematian. Meskipun dia bertekad untuk membantu, kekuatannya telah habis karena pukulan yang dia terima dari Cheng Xiaofeng. Itu terdengar, murid Stormhouse lainnya dikirim terbang ke tanah. Ketika dia mendarat dia melolong kesakitan. Energi yang dihasilkan dari taktik yang sejati telah memasuki tubuhnya, menyebabkan dia merasakan panas yang menyengat dan rasa sakit yang menyakitkan. Mata merah Kai yang melirik ke Cheng Xiaofeng yang tertegun. Di wajahnya ada senyum dingin dan misterius. Hati Cheng Xiaofeng bergejolak, karena kebiadaban Kai yang membuatnya ketakutan. Sekarang tatapannya ke arahnya, seluruh tubuhnya membeku ke tanah. Humeier yang penuh cemoohan terdengar. Tawa ini membuat Cheng Xiaofeng merasa malu, dia menegakkan dirinya dan menatap Kai yang dengan dingin. Dengan tenang dia berkata, saya tidak tahu bahwa Anda benar-benar memiliki keterampilan sebanyak itu. Selangkah demi selangkah, Kai yang baru saja berjalan, langkahnya mantap, tubuhnya yang kurus mengeluarkan aliran tekanan yang gila. Napas Cheng Xiaofeng perlahan menjadi tidak teratur, ekspresinya berubah, dia tiba-tiba berseru, kamu mencari kematian, jadi jangan salahkan aku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang dari ikat pinggangnya. Ketika dia berhadapan dengan Sumu dan yang lainnya, dia tidak menggunakan senjatanya sama sekali karena dia tidak ingin ada korban. Batu itu hanya digunakan karena darah telah mengalir ke kepalanya, dan dia tidak berpikir jernih. Tapi sekarang, jika dia tidak membawa senjata, Cheng Xiaofeng tidak percaya diri. Murid paviliun menara langit yang tertutup darah ini sangat ganas. Kamu hati-hati, karena orang ini telah mencapai tahap Kai Yuan. Sumu dengan enggan memberitahu Kai Yang, meskipun tidak jelas. Panggung Kai Yuan, bergumam, Kai Yang menghentikan langkahnya. Wajah Cheng Xiao menjadi senang, segera mendapatkan arogansi, dia berteriak, berat, kamu hanya pada tingkat tubuh yang marah, jadi bagaimana kamu cocok denganku? Karena Anda telah menggunakan ki dunia Anda dalam jumlah besar, Anda akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan sebelum dapat memulihkan semuanya. Jika Anda terus bertarung, itu akan memengaruhi fondasi Anda dan bahkan tidak berpikir untuk menerobos lagi. Sekarang jadilah anak yang baik dan berlutut untuk meminta maaf. Aku, DS, Kai yang sudah dengan cepat mengisi daya. Kamu. Cheng Xiaofeng sangat terkejut. Apakah orang ini idiot? Dia sudah tahu dia berada di panggung Kai Yuan, namun dia masih berani menyerang. Meskipun dia heran, Cheng Xiaofeng tidak berani lalai. Mencengkeram pedang, dia menikam ke arah Kai Yang. Menanggapi serangan langsung ini, Kai Yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun, dia membuka telapak tangannya dan memberi isyarat untuk menangkapnya. Meskipun pedang ini hanya senjata peringkat biasa, itu masih senjata tajam. Bagaimana mungkin tubuh manusia kopral bisa menahan senjata seperti itu? Ekspresi Cheng Xiaofeng senang,
berpikir bahwa dia sedang berjalan di jalan menuju kematiannya sendiri. Meningkatkan kecepatan pedang panjangnya, dia pergi untuk menyambut telapak tangan Kai yang terbuka. Itu terdengar, sepertinya berjalan persis seperti yang dibayangkan semua orang, dengan pedang yang menusuk tangan Kai dan darah menyembur kemana-mana. Hu Mei'er terkejut, ketika dia melihat kepercayaan diri Kai dan bagaimana dia menyambutnya dengan keagungan dan kekuatan, dia pikir dia memiliki beberapa metode yang tak terbayangkan dan menakjubkan. Tapi sekarang ketika dia melihat bahwa dia begitu mudah terluka oleh Cheng Xiaofeng, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Pada akhirnya, orang itu tidak berarti banyak, dan hanya memiliki kebodohan. Sebelum pikiran Hu Mei'er selesai, mereka berubah 180 derajat. Meskipun tangan Kai yang telah ditusuk, dia tidak berhenti dan masih mendekat ke arah Cheng Xiaofeng. Dalam sekejap mata, kedua orang itu berada dalam jangkauan satu sama lain, sementara suara daging pada pedang membuat orang lain merasa ngeri. Pak, itu terdengar, tangan Kai yang tertusuk pergi untuk menggenggam tangan pedang dan gagangnya Cheng Xiaofeng. Dengan hiruk-pikuk Kai yang di depannya, Cheng Xiaofeng tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Saat dia mencoba menarik kembali pedangnya, lawannya berpegangan erat-erat. Tertawa jahat, sepasang mata merah Kai yang berkilauan dengan kilau haus darah saat dia melemparkan tinju berdarah ke wajah Cheng Xiaofeng. Dengan panik Cheng Xiaofeng mengangkat tangannya untuk memblokir, sementara juga buru-buru menggunakan World Ki-nya untuk membantu pertahanannya. Tapi Cheng Xiaofeng baru saja memasuki tahap Kai Yuan, berapa banyak Ki dunia yang dia miliki di dalam dirinya. Tanpa ampun, tinju Kai yang menghantam wajahnya, mencabut salah satu giginya dan pipinya segera mulai membengkak. Panas yang dia rasakan setelahnya, seperti air mendidih yang terus-menerus dituangkan ke wajahnya. Ki dunia yang begitu tirani. Cheng Xiaofeng akhirnya ketakutan. Dia menemukan bahwa meskipun dia berada di panggung Kai Yuan, Ki dunia di dalam dirinya tidak dapat memblokir invasi yang berapi-api ini. Dalam beberapa saat ia dibakar menjadi pusing. Terganggu, tinju kedua Kai yang tiba, menyebabkan pikiran Cheng Xiaofeng menjadi tidak jelas. Tinju lain menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lemas, menyebabkan dia berlutut di depan Kai yang dengan kepala tertunduk dan ekspresi bingung. Menggerakkan kakinya ke belakang, Kai yang menendang dan mengirimnya terbang menjauh. Di tengah kesunyian berikutnya, Hu Mei'er sangat terkejut. Sepertinya orang ini tidak bodoh, alasan mengapa dia mengambil pedang panjang itu adalah karena dia memiliki sesuatu yang direncanakan. Hanya sekali dia menangkap pedangnya, Cheng Xiao tidak akan bisa bergerak atau menyerang dengan benar. Lusinan murid Stormhouse, bahkan Kai Yuan Stage Cheng Xiaofeng benar-benar musnah. Memutar kepalanya, Kai yang melihat ke arah Hu Mei'er. Memfokuskan mata merah darahnya padanya, Hu Mei'er tanpa sadar menggigil. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu buas hanya pada tahap tubuh yang marah. Setelah semua itu adalah pertempuran berdarah yang membentuk para pejuang yang lebih muda. Dia belum pernah benar-benar mengalami hal seperti itu sebelumnya. Cici. Suara gigi orang yang sakit terdengar, sementara Kai yang dengan tenang mengeluarkan pedang yang telah menusuk tangannya, membiarkan aliran darah hangat mengalir keluar. Sepanjang seluruh proses, bahkan alisnya tidak berkerut kesakitan. Dan setelah dia melemparkan pedang ke samping, dia dengan tidak tergesa-gesa berjalan ke Hu Mei'er. Genit ini bergidik di tempat dan menelan dengan panik, sambil memaksakan tawa hampa. Saat dia tersenyum, Kai yang telah mencapainya dan lehernya yang putih ramping berada dalam genggamannya yang berdarah. Saat kakinya terangkat dari tanah, dia mengeluarkan tangisan teredam. Dari dalam tenggorokan Hu Mei'er, terdengar tangisan berapi-api, dan erangan yang sepertinya hilang dalam lamunannya. Mencondongkan tubuh, Kai yang menatap Hu Mei'er, sambil tertawa dingin. Dengan gugup jantung Hu Mei'er berdebar, dan dengan cepat dia berusaha menjelaskan, saya tidak bersama dengan mereka, karena saya dari golongan darah. Saya juga belum mengangkat tangan saya melawan orang-orang paviliun Menara Langit. Betulkah?
Kai Yang tersenyum penuh arti. Ketika Hu Meier melihat bahwa dia masih bisa berbicara dengan orang ini, hatinya menjadi tenang. Meskipun dia perempuan, dia lebih kuat dari Cheng Xiaofeng, tapi dia tidak memiliki dominasi yang nyata. Seperti aura yang kuat, itu karena fisiknya. Kamu adalah orang yang sangat kuat. Mengambil keberaniannya, Hu Meier mengulurkan satu tangan hijau, putih, seperti batu giok dan meletakkannya di perut Kai Yang. Tak lama, beberapa tetes darah mendarat di tangannya dan dia tidak pergi untuk menghapusnya. Dia tiba-tiba memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan mengisapnya. Pada saat itu, bibir merah rubi itu tampak menggetarkan dan memikat untuk disentuh, mata erotisnya yang memesona bersinar dengan cahaya misterius. PS ini adalah bab yang sangat HMMM. Maksud saya itu hebat dan dipertanyakan, akhirnya sangat HMMM. Tapi nikmatilah, tertawa. Saya juga mulai bias.